Di bawah dimensional rift, tubuh Zhang Ruochen terbaring diam di atas tanah yang rusak. Itu hampir direduksi menjadi kerangka. Zhang Ruochen tidak lagi bernapas. Namun, meski sudah mati, Zhang Ruochen masih memegang penguasa kekaisaran dengan erat. Dia tidak menyerah sebelum nafas terakhirnya. Dia akhirnya jatuh dan tidak mampu lagi melawan. Matanya yang redup dan kosong dipenuhi dengan keengganan dan kesedihan. Pada akhirnya, dia masih tidak bisa menyelamatkan Qikong Yue. Zhang Ruochen dianggap sebagai sosok paling legendaris di era ini. Dia memiliki pencapaian pertempuran yang brilian dan ketenaran yang tersebar di berbagai macroworlds. Dia meninggal tidak lama setelah dia baru saja menjadi orang suci tertinggi. Begitu berita itu menyebar, itu akan menjatuhkan bom di antara banyak dewa. Pada saat ini, banyak tokoh kuat dari pengadilan neraka telah maju dan mengepung tubuh Zhang Ruochen. Mata mereka bersinar karena keserakahan. Semua orang tahu Zhang Ruochen memiliki banyak barang langka di tangannya, seperti Armor of the Fire God, Zangshan Demonic Mirror, Golden Sun of Destruction, dan sebagainya. Masing-masing dari mereka sangat berharga. Di antara semuanya, bahkan ada satu senjata ilahi yang luar biasa yang terdaftar di The Record of Taibai Divine Artifact. Selain itu, Zhang Ruochen memiliki dunia mikro di dalam tubuhnya. Nilainya tidak terukur. Bahkan seorang dewa akan tergoda oleh begitu banyak harta dan tidak akan mampu menahan diri untuk merebutnya. Menabrak. Penguasa kekaisaran tiba-tiba mekar dengan kilau cerah dan melepaskan diri dari cengkeraman Zhang Ruochen. Itu terbang sebelum pembangkit tenaga listrik dari pengadilan infernal bisa menghentikannya. Meskipun penguasa kekaisaran tidak memiliki roh kapal, ada jejak roh kapal di dalamnya. Orang biasa tidak bisa mengendalikannya, apalagi mengambilnya dengan paksa. Melihat ini, semua elit tidak bisa tidak merasa menyesal. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa dengan itu. Semua orang tahu bahwa hanya dewa yang bisa mengambil alih artefak ilahi. Untungnya, hanya penguasa kekaisaran yang terbang. Harta karun lainnya masih bersama Zhang Ruochen. Zhang Ruochen memiliki banyak barang langka. Belum terlambat untuk memikirkan cara mendistribusikannya setelah kami menemukan semuanya, saran Netherfin. Mendengar ini, semua tokoh kuat tidak bisa membantu tetapi mengangguk sedikit. Mereka jelas setuju dengan saran Netherfin. Mereka tidak ingin memiliki konflik atas harta. Netherfin segera melangkah maju dan bersiap untuk mencari di tubuh Zhang Ruochen sehingga dia bisa mengidentifikasi dan menghitung barang-barangnya. Suara mendesing. Pada saat ini, ada sedikit distorsi di ruang. Sosok tinggi muncul dari udara tipis dan berdiri di depan tubuh Zhang Ruochen. Itu tidak lain adalah Yan Wushen, yang menghilang tanpa jejak setelah keluar dari kehampaan. Yan Wushen melirik Zhang Ruochen, yang tidak lagi menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Dia mengulurkan tangan dan mengangkat tubuh. Yan Wushen, apa yang ingin kamu lakukan? Netherfin bertanya dengan suara yang dalam. Yan Wushen berbalik dan menatap Netherfin. Dia berkata dengan acuh tak acuh, saya ingin mengambil tubuh Zhang Ruochen. Apakah Anda keberatan? Yan Wushen tidak peduli dengan reaksi Netherfin dan yang lainnya. Dia membawa Zhang Ruochen bersamanya dan menghilang dari tempat itu. Anda, Netherfin marah. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menelan kata-katanya. Tokoh-tokoh kuat lainnya semua mengerutkan kening. Mereka tidak menyangka Yan Wushen muncul saat ini dan mengambil tubuh Zhang Ruochen sesuka hati. Jika itu orang lain, mereka akan marah. Tapi orang ini adalah Yan Wushen. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, jika mereka menyinggung Yan Wushen, dia akan memukuli mereka tanpa ragu-ragu. Namun, banyak pembudidaya tidak mengerti mengapa Yan Wushen mengambil tubuh Zhang Ruochen. Ayo pergi dan bunuh jalan kita kembali. Kita akan memberi pelajaran yang menyakitkan kepada Celestial Court, kata Netherfin dengan suara rendah. Dia dipenuhi amarah. Dia harus menemukan seseorang untuk melampiaskannya. Pengadilan surgawi tidak tahu Zhang Ruochen telah meninggal. Perang masih berlangsung, dan semakin intens. Tentu saja, bahkan jika berita itu menyebar, perang tidak akan berakhir dengan mudah. Perang antara pengadilan surgawi dan pengadilan neraka telah terjadi sejak lama. Itu tak terelakkan. Zhang Ruochen yang menyerbu ke dalam kamp pengadilan neraka adalah pemicu perang. Namun, tidak masalah apa perang yang akan terjadi. Yan Wushen berhenti di puncak gunung rendah ribuan mil jauhnya dari Dimensional Rift. Di depannya berdiri dua orang, seorang pria dan seorang wanita. Mereka adalah Suemo dan Qiyu Yiqi. Anehnya, Yan Wushen tidak menyerang Suemo dan Qiyu Yiqi. Sebaliknya, dia menyerahkan tubuh Zhang Ruochen kepada mereka. Setelah menyerahkan Zhang Ruochen, Yan Wushen tiba-tiba memancarkan lampu merah iblis.
Dia berubah menjadi patung kecil yang tingginya hanya 3 inci. Itu diukir dari kristal berwarna darah yang tidak diketahui, permukaannya ditutupi dengan pola ilahi yang rumit. Qiyu Yiqi melambaikan tangannya dan menyingkirkan patung itu. Pada saat yang sama, dia dengan hati-hati memeriksa kondisi tubuh Zhang Ruochen. Tuan meramalkan bahwa Yang Mulia akan berada dalam masalah. Dia secara khusus membuat Yan Wuxian palsu dan membawa Yang Mulia keluar dari bahaya. Namun, saya tidak tahu apakah Yang Mulia masih bisa diselamatkan dalam keadaan seperti itu. Mata Qiyu Yiqi serius. Permaisuri darah sangat terampil. Dia pernah menciptakan Qi Kunlun palsu untuk menipu Zhang Ruochen. Sekarang, dia telah menciptakan Yan Wuxian. Itu sangat hidup sehingga bahkan pembangkit tenaga listrik pengadilan infernal tidak bisa mengatakan itu palsu. Bagaimanapun, penglihatan mereka tidak lebih baik dari Zhang Ruochen. Tentu saja, itu terutama karena Yan Wuxian yang asli tidak ada di sana. Kalau tidak peduli seberapa sempurna yang palsu itu tidak akan ada gunanya. Mata Suemo bersinar. Tidak hanya itu adalah fisik orang suci tertinggi, itu adalah fisik Neverwinter kekacauan 5 elemen yang memiliki tanda waktu dan dimensi Senwu. Dan pemilik tubuh ini telah mencapai kesempurnaan agung dalam kerajaan sucinya. Ini benar-benar tubuh yang sempurna. Dia selalu iri dengan tubuh mantan Zhang Ruochen, tapi sekarang dia lebih tertarik pada tubuh Zhang Ruochen saat ini. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa baik tubuh mantan Zhang Ruochen dipelihara oleh permaisuri darah, Zhang Ruochen tidak pernah memulai perjalanan kultivasi abadi di tubuh itu. Itu kuat hanya karena sifatnya. Di sisi lain, tubuh Zhang Ruochen saat ini sempurna dalam setiap aspek. Bahkan para dewa pun ingin memilikinya. Suemo menekan pikirannya dan tidak berani bertindak gegabah. Permaisuri darah sekarang menjadi dewa. Dia bisa membunuhnya dengan menjentikkan jarinya. Qiyu Yiqi mengeluarkan peti mati batu giok berwarna darah dan dengan hati-hati memasukkan tubuh Zhang Ruochen ke dalamnya. Permaisuri darah secara pribadi membuat peti mati batu giok ini. Itu berisi kekuatan yang menakjubkan. Di dalam peti mati batu giok, ada nektar giok berwarna kuning. Itu mengeluarkan aroma yang menyegarkan. Itu disempurnakan dari banyak bahan berharga. Menghirup aromanya saja bisa membuat seseorang merasa segar. Dengan mengandalkan peti mati batu giok dan nektar batu giok di dalamnya, kondisi tubuh Zhang Ruochen tidak akan terus memburuk. Bahkan bisa berubah lebih baik. Cepat kembali ke jurang tak berujung. Qiyu Yiqi menyimpan peti mati giok dan segera pergi tanpa penundaan. Semakin cepat dia kembali ke Endless Abyss, semakin besar kemungkinan Zhang Ruochen bisa diselamatkan. Meskipun jiwa Zhang Ruochen telah menghilang, secara teoritis, dia tidak dapat dihidupkan kembali. Namun, dengan sarana para dewa, mungkin masih ada kesempatan untuk menghidupkan kembali orang mati. Kalau tidak, permaisuri darah tidak akan membuat begitu banyak persiapan. Di pintu masuk ke level kedua dari Endless Abyss, Blood Empress sudah menunggu. Tuan, saya telah membawa Yang Mulia kembali, tetapi kondisinya sangat buruk. Qiyu Yiqi melambaikan tangannya dan mengeluarkan peti mati giok merah darah. Melihat Zhang Ruochen, yang hampir menjadi kerangka di peti mati batu giok, permaisuri darah tidak bisa menahan gemetar meskipun dia sudah siap secara mental. Permaisuri darah membuka peti mati giok dan mengulurkan tangan untuk membelai wajah pucat Zhang Ruochen. Pada saat yang sama, dia mengirim aliran energi ilahi ke tubuh Zhang Ruochen. Hanya kaki kirinya yang masih utuh. Ini karena itu adalah kaki dewa. Itu berisi divine power yang tak terbatas dan tidak bisa dengan mudah dirusak. Serangan yang diderita Zhang Ruochen di depan celah dimensi terlalu menakutkan. Pola ilahi yang diukir di tubuhnya oleh Dewi Bulan semuanya telah musnah. Tidak ada satu jejak pun yang tersisa. Tanpa perlindungan armor Dewa Api, tubuhnya mungkin akan hancur total kecuali kaki kirinya. Bagaimana Cener berakhir seperti ini? Permaisuri darah marah dan patah hati. Matanya menjadi basah, dan air matanya hampir jatuh. Meskipun dia adalah seorang dewa, dia juga memiliki perasaan. Bagaimana mungkin dia tidak merasa patah hati ketika melihat kondisi putranya saat ini? Permaisuri darah memang meramalkan bahwa Zhang Ruochen akan berada dalam masalah, tetapi tidak mungkin baginya untuk memprediksi semuanya sebelumnya. Qiyu Yiqi berkata, Yang Mulia ingin menyelamatkan Qi Kongyue jadi dia mencoba masuk ke Infernal Court melalui Dimensional Rift tetapi akhirnya berakhir seperti ini. Apa yang terjadi dengan Qi Kongyue? Permaisuri darah bertanya. Qiyu Yiqi ragu-ragu sejenak dan berkata, Qi Kongyue dibawa pergi oleh seorang murid dewa di pengadilan neraka. Tampaknya dewa itu menginginkan tubuhnya sebagai wadahnya. Yang Mulia mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkannya segera setelah dia mengetahuinya tentang itu. Begitu permaisuri darah mendengar ini,
cahaya dingin yang mengerikan melintas di matanya. Bajingan orang menyebalkan itu, tidak hanya membawa cucu perempuan saya pergi, mereka juga bertanggung jawab atas kondisi anak saya. Mereka pantas mati. Namun, pada saat berikutnya, Permaisuri Darah mendapatkan kembali ketenangannya. Sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal-hal ini. Yang paling penting adalah menyelamatkan Cener terlebih dahulu. Fisik Cener Ineverwiter sedang runtuh, 144 titik akupunturnya juga dalam keadaan setengah rusak. Tubuhnya saat ini tidak dapat lagi menahan lautan ki dan dunia batinnya. Alis Permaisuri Darah dirajut menjadi kerutan yang dalam. Laut cahaya ilahi Zhang Ruochen sangat luas. Itu berisi 6 aspek Sein, aliran surgawi, dan alam Qiankun semuanya ada di dalamnya. Setelah tubuh fisiknya terluka parah, laut cahaya ilahi Qi-nya tidak akan bertahan lama dan akan segera pecah. Pada saat itu, 6 Sein Aspects dan Heavenly Stream-nya akan menghilang, dan Qiankun Realm akan muncul di dunia luar. Dengan cara ini, yayasan budidaya Zhang Ruochen akan hancur total. Semuanya, termasuk tanda dewanya, takdir dewa, 6 aspek suci akan lenyap. Hal yang sama berlaku untuk tanda waktu dan dimensi Sen-wu-nya. Qiyu Yichi bertanya, apakah ada cara untuk menyelamatkan Yang Mulia? Di permukaan, jiwa Cener telah hancur total. Namun, masih ada beberapa jiwa suci yang tersisa di dunia batinnya. Mereka adalah kunci untuk mengubah hidup dan mati, kata Permaisuri Darah. Alam Qiankun dapat dianggap sebagai bagian dari Zhang Ruochen. Dia telah mampu sepenuhnya menyembunyikan jiwa sucinya ke dalam alam Qiankun sejak lama. Bahkan jika dia tidak melakukannya dengan sengaja, masih ada beberapa jiwa suci yang tersisa di dalam alam Qiankun. Namun, bahkan jika dia mengumpulkan jiwa-jiwa ini dan memasukkannya kembali ke dalam tubuhnya, mereka tidak akan cukup untuk menghidupkan kembali Zhang Ruochen. Dia harus memadatkan jiwa suci yang lebih kuat. Cener, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Permaisuri Darah berbisik. Dia mengambil peti mati batu giok dan menghilang. Saat berikutnya, Permaisuri Darah muncul di depan gunung merah gelap yang luas. Itu terbakar dengan api merah dan memiliki guntur yang menakutkan. Disinilah Permaisuri Darah telah memelihara tubuh bekas Zhang Ruochen. Tubuh besar Blood Phoenix masih berada di gunung. Di lereng gunung, tubuh bekas Zhang Ruochen diselimuti darah merah. Vitalitasnya semakin kuat dan kuat seolah-olah dia akan bangun kapan saja. Jika Permaisuri Darah tidak mengambil tindakan pada tubuh yang begitu kuat, jiwa baru bisa lahir. Melihat tubuh yang diselimuti darah merah, Permaisuri Darah berbisik, Cener, saya tahu bahwa Anda tidak ingin tubuh ini kembali, tetapi sekarang, saya tidak punya pilihan. Ini adalah satu-satunya cara untuk mempertahankan basis kultivasi Anda. Bekas tubuh Zhang Ruochen penuh vitalitas dan memiliki sifat yang kuat. Dengan itu, Zhang Ruochen bisa menyelesaikan semua masalah yang dia hadapi saat ini. Selain itu, dengan menggabungkan kedua tubuh, Permaisuri Darah lebih yakin bahwa dia dapat menghidupkan kembali Zhang Ruochen. Waktu sangat ketat, jadi Permaisuri Darah tidak ragu-ragu. Dia melambaikan tangannya dengan lembut, dan tubuh setengah lumpuh Zhang Ruochen terbang keluar dari peti mati giok dan terbang menuju darah merah. Setelah memasuki darah merah, Permaisuri Darah melepaskan energi ilahi dan mulai menggabungkan kedua tubuh. Ini tidak sulit bagi para dewa. Itu seperti bagaimana Dewi Bulan menyatukan kaki Yanshen ke dalam tubuh Zhang Ruochen. Baik tubuh sebelumnya dan saat ini memiliki sifat chaotic elements. Secara teoritis, mereka seharusnya tidak saling menolak dan dapat dengan mudah melebur menjadi satu. Namun, ketika Permaisuri Darah mencoba membuat ini berhasil, dia mengalami masalah. Mungkin karena insting, tubuh Zhang Ruochen saat ini menolak tubuh sebelumnya. Jika mereka secara paksa bergabung, itu akan menyebabkan tubuh Zhang Ruochen saat ini runtuh. Cener, selama kamu tidak menolak fusi, aku berjanji akan menyelamatkan Kong Yue, kata Permaisuri Darah dengan serius, matanya dipenuhi kecemasan. Seolah-olah dia telah mendengar apa yang dikatakan Permaisuri Darah, setelah kebuntuan singkat, kekuatan penolakan secara bertahap berkurang dan benar-benar menghilang. Tanpa hambatan, tidak butuh waktu lama bagi Permaisuri Darah untuk berhasil menyatukan kedua tubuh Zhang Ruochen. Dengan cara ini, kondisi Zhang Ruochen menjadi stabil, dan fondasi kultivasinya tetap terjaga. Namun, ini hanya langkah pertama untuk menyelamatkan Zhang Ruochen. Dia masih harus memadatkan jiwa sucinya lagi. Itu adalah langkah yang paling sulit. Jiwa suci yang disimpan di alam Qiankun sangat sedikit. Mereka bahkan tidak bisa membangunkan Zhang Ruochen. Tidak realistis untuk mengandalkan sedikit jiwa suci ini untuk membantu Zhang Ruochen pulih. Ada dua cara untuk menyelamatkan Zhang Ruochen.
Cara pertama adalah menggunakan kekuatan spiritual untuk memanggil jiwanya yang lain dan memadatkannya lagi. Metode kedua adalah menggunakan teknik rahasia untuk berkomunikasi dengan jiwa surgawinya yang samar-samar terlihat. Secara teoritis, seorang Saint tertinggi dengan kekuatan spiritual memiliki kemampuan untuk memanggil jiwa-jiwa. Namun, selama proses pemanggilan jiwa, pemanggil akan mengalami serangan balasan yang mengerikan dari hukum langit dan bumi. Ada kemungkinan 90% proses itu akan mengorbankan nyawa summoner. Bahkan jika pemanggil adalah dewa, mereka juga akan membayar mahal, dan kecelakaan bisa terjadi. Karena itu, para elit teratas dari faksi alam surgawi yang mati di tangan Zhang Ruochen tidak mungkin dihidupkan kembali. Bahkan jika tubuh mereka masih utuh, alam surgawi tidak akan mengorbankan kekuatan spiritual orang suci tertinggi mereka untuk memanggil jiwa mereka, apalagi para dewa. Adapun metode kedua, diperlukan teknik rahasia yang telah dikuasai oleh praktisi Qi kuno. Itu sudah lama hilang. Sword Saint Xuanji telah diselamatkan oleh Divine Sky Connecting Tree, terutama berkat kristal pohon itu. Kristal itu luar biasa. Itu berisi kekuatan hidup yang tak terbatas. Bahkan dewa yang sekarat dapat pulih darinya. Permaisuri darah menatap Zhang Ruochen, yang berlumuran darah merah. Matanya penuh kelembutan. Dia berkata, Chen Er, berapapun harganya, aku akan menyelamatkanmu. Semua orang tua di dunia itu sama. Mereka bisa mengorbankan segalanya, termasuk hidup mereka, untuk anak-anak mereka. Zhang Ruochen memperlakukan Qikong Yue dengan cara yang sama, begitu pula permaisuri darah. Tidak ada perbedaan dalam cinta mereka. Permaisuri darah hanyalah dewa baru. Dia baru saja mencapai keilahiannya belum lama ini. Jika dia melakukan teknik rahasia memanggil jiwa, itu akan jauh lebih berbahaya. Tapi dia masih melakukannya tanpa ragu karena Zhang Ruochen adalah putranya. Seseorang memiliki 3 jiwa-jiwa surgawi, jiwa bumi, dan jiwa manusia. Kapan seseorang berbicara tentang hamburan jiwa, itu berarti bahwa jiwa manusia hancur dan hilang. Itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan jiwa surgawi dan jiwa bumi. Pemanggilan jiwa adalah proses yang sangat rumit. Itu harus dilakukan sesegera mungkin. Semakin lama orang itu mati, semakin sulit prosesnya. Bahkan mungkin tidak berhasil. Setelah jiwa suci menghilang, fragmen-fragmen itu secara bertahap akan berasimilasi dengan alam. Pada akhirnya, mereka tidak dapat dikumpulkan. Zhang Ruochen masih dalam kondisi baik. Dia telah menyimpan setidaknya 1% dari jiwa sucinya. Dengan ini sebagai fondasi, akan relatif mudah untuk memadatkan jiwa suci yang hilang lagi. Menabrak. Permaisuri darah memotong pergelangan tangannya dan melepaskan sejumlah besar darah suci. Menggunakan darah sucinya, dia dengan cepat mengukir tanda yang dalam untuk membuat arai pemanggilan jiwa yang tidak biasa. Tidak perlu menggunakan darah dewa untuk membuat arai pemanggilan jiwa. Ada banyak alternatif, dan itu bisa dibuat sebelumnya. Namun, jam terus berdetak permaisuri darah tidak ingin membuang waktu lagi. Demi Zhang Ruochen, dia tidak keberatan kehilangan darah dewa. Selain itu, permaisuri darah dan Zhang Ruochen adalah ibu dan anak, jadi mereka yang paling dekat. Jiwa Zhang Ruochen dipelihara di tubuhnya. Dengan darah surgawinya sebagai booster untuk arai, dia bisa sepenuhnya memanggil semua fragmen jiwa yang telah hilang. Permaisuri darah tidak hanya ingin menyelamatkan Zhang Ruochen, tetapi dia juga ingin mengembalikannya ke masa jayanya, berharap tidak ada yang akan mempengaruhi kultivasinya di masa depan. Sebagai orang tua, mereka selalu ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Cari langit dan bumi, kumpulkan fragmen jiwa. Permaisuri darah tampak muram. Dia perlahan membentuk segel tangan yang aneh dengan kedua tangannya. Berdengung. Arai pemanggilan jiwa yang diukir di tanah tiba-tiba meledakkan cahaya merah menyilaukan yang membumbung ke langit. Untuk sesaat, kehampaan bergetar, dan lorong aneh yang tampak realistis muncul. Di dalam sangat gelap, dan tidak ada yang tahu kemana arahnya. Namun, kondisi lorong ini tampaknya sangat tidak stabil, seolah-olah akan runtuh setiap saat. Permaisuri darah segera melepaskan sejumlah besar darah ilahi dan menuangkannya ke dalam arai pemanggilan jiwa, menyebabkan lorong itu menjadi stabil dan semakin melebar. Dengan pikiran, permaisuri darah melepaskan roh sucinya yang tak terbatas dan mengirimkannya ke lorong. Proses pemanggilan jiwa melibatkan penggunaan kekuatan spiritual atau roh ilahi untuk menangkap dan membawa kembali untaian jiwa yang mengembara antara langit dan bumi dan kemudian menyatukannya kembali. Tentu saja, itu tidak mudah karena membalikkan hidup dan mati bertentangan dengan hukum langit dan bumi. Oleh karena itu, akan ada serangan balasan dari hukum langit dan bumi. Semakin kuat target kebangkitan, semakin kuat serangan balik dari pemanggilan jiwa. Sebelum Zhang Ruochen meninggal,
dia telah menjadi orang suci tertinggi yang tidak pernah berdua. Kultivasinya sangat kuat. Oleh karena itu, jika pemanggil adalah orang suci tertinggi dengan kekuatan spiritual tertinggi, pemanggil masih bisa gagal bahkan setelah membayar biayanya dengan nyawa mereka. Faktanya, sangat sulit untuk memanggil jiwa para orang suci. Bagaimanapun, para orang suci sudah mulai memahami hukum langit dan bumi. Hubungan mereka dengan langit dan bumi menjadi sangat dekat. Permaisuri darah tidak memikirkan hal ini sama sekali. Dia hanya ingin menghidupkan kembali Zhang Ruochen sesegera mungkin. Tidak peduli seberapa berat serangan balik dari hukum langit dan bumi, dia tidak peduli. Di luar gua, langit dan bumi tiba-tiba berubah warna. Petir yang menutupi gunung merah darah menjadi lebih ganas. Rift dimensi raksasa yang tak terhitung jumlahnya muncul. Seolah-olah seluruh dunia akan hancur. Sila sekitarnya di tingkat kedua dari jurang tak berujung menjadi benar-benar kacau dan agresif. Mereka mengambil bentuk padat, terbang seperti naga yang hidup. Suemo dan Kyuichi berdiri di luar gunung berwarna merah darah. Ekspresi mereka seperti pengurus kuburan. Beberapa sosok lagi muncul di dekat gunung merah darah. Mereka semua adalah kenalan Zhang Ruochen, Qi Linyuan, Qi Sheng, Ying Huo, dan Sue Tu. Apa yang sedang terjadi? Qi Linyuan bertanya. Dia bukan satu-satunya. Qi Sheng, Ying Huo, dan Sue Tu juga bingung. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan turbulensi seperti itu. Kyuichi berkata, Yang Mulia terbunuh. Guru menggunakan metode yang menantang surga untuk menghidupkannya kembali. Sila di sekitarnya akan menjadi semakin kacau. Kami. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, wilayah tempat mereka berdiri tiba-tiba dilanda turbulensi. Ledakan. Baut guntur muncul di langit dan menghancurkan kehampaan. Aura ilahi yang luas menyebar dari puncak gunung berwarna darah ke segala arah. Bang! Semua orang yang hadir, termasuk Suemo, berlutut di bawah tekanan aura ilahi dan tidak bisa bergerak. Untuk sesaat, semua Blood Beast yang hidup di tingkat kedua dari Endless Abyss juga berlutut, gemetar. Dewa itu menyendiri dan lebih unggul. Mereka benar-benar berada di liga yang berbeda dari sains. Aura ilahi yang mereka miliki adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa ditolak oleh orang suci tertinggi. Di masa lalu, Permaisuri Darah sengaja menahan aura ilahinya sehingga Suemo dan yang lainnya tidak terlalu terpengaruh. Tapi sekarang, untuk melakukan teknik pemanggilan jiwa, Permaisuri Darah harus melepaskan kekuatannya tanpa syarat. Oleh karena itu, tidak ada batasan pada auranya. Qi Linyuan, Qi Sheng, Ying Huo, dan Sue Tu semuanya terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Zhang Ruochen yang tak terkalahkan juga akan mati. Mereka bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di luar Endless Abyss. Terutama Sue Tu. Sejak dia memasuki Endless Abyss, dia tidak pernah pergi. Dia telah mengasingkan diri untuk kultivasi diri. Dia tidak tahu seperti apa situasi Kunlun saat ini. Setelah beberapa waktu, kultivasi Sue Tu jelas menjadi lebih mendalam. Sulit untuk melihat kekuatannya, dan dia jauh lebih baik dari sebelumnya dalam semua aspek. Sekarang, ketika dia kembali ke klan Bludiski, dia tidak lagi hanya menjadi 5 besar yang dikenal oleh orang luar. Untuk menyelamatkan putranya, Permaisuri Darah benar-benar habis-habisan. Meskipun dia telah menjadi dewa, dia masih harus membayar mahal untuk membangkitkan Zhang Ruochen. Saya tidak menyangka bahwa ikatan keluarga akan memiliki beban yang begitu berat dalam dirinya, hati, kata Suemo. Suemo adalah seorang maniak kultivasi. Dia telah sepenuhnya mengabdikan dirinya pada jalur kultivasi. Jika sesuatu yang buruk terjadi pada anak-anaknya, dia tidak akan pernah bisa melangkah lebih jauh dari Permaisuri Darah. Itu tidak mudah untuk memanggil jiwa. Tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Tak satu pun dari mereka suka berlutut, namun tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menunggu dengan tenang. Mereka diam-diam berdoa agar semuanya berjalan lancar. Jika tidak, jika Zhang Ruochen tidak hidup kembali, Tuhan tahu apa yang akan terjadi dengan kepribadian Permaisuri Darah. Pada saat yang sama, sosok anggun dan elegan muncul di pinggiran wilayah klan Zenyu. Jika Zhang Ruochen ada di sini, dia akan terkejut karena itu adalah ibu kandungnya saat ini, Lin Lan. Lin Lan seharusnya tinggal bersama Mu Lingqi di Danau Phoenix. Mengapa dia datang ke wilayah klan Zenyu? Di depan Lin Lan adalah bangsal kuno yang melindungi klan Zenyu dan gudang pedang. Mereka padat, menutupi langit dan bumi, membentuk pertahanan yang kuat. Semua ini berkat Awesome, The Little Taoist. Sejak ratusan ribu vampir abadi telah dikalahkan, Taoist kecil telah tinggal di wilayah klan Zenyu, sibuk mempelajari potret biduk sambil memperbaiki bangsal kuno pada saat yang sama. Dengan pencapaian Little Taoist dalam formasi,
itu bisa mengendalikan bangsal kuno yang telah diperbaiki. Bahkan orang suci tertinggi biasa tidak akan mampu menembusnya. Selain itu, klan Zenyu memiliki master jimat orang suci tinggi bersama mereka si Mingyuan. Selama Infernal Core tidak mengerahkan kekuatan sebesar yang menyerang Central Imperial City, Sword Vault akan mampu mempertahankan dirinya sendiri. Cahaya ilahi samar muncul di mata Lin Lan. Dalam sekejap, dia telah melihat melalui semua bangsal kuno. Swoosh! Dengan hanya sedikit gerakan, dia melewati bangsal kuno tanpa halangan apapun, memasuki Sword Vault. Apa barusan ada yang masuk? Atau hanya imajinasiku saja? Taois kecil terkejut. Bangsal kuno berada di bawah kendalinya. Bahkan gerakan sekecil apapun tidak akan bisa berada di bawah radarnya. Taois kecil samar-samar merasakannya sebelumnya, tetapi tidak berhasil menangkap jejak apapun. Sepertinya itu benar-benar hanya imajinasiku. Itu tidak repot untuk berpikir terlalu banyak dan terus mempelajari potret biduk. Dengan penguasaan formasinya, dia tidak percaya bahwa ada orang yang bisa melewati bangsal kuno tanpa dia sadari. Bahkan orang suci tertinggi tidak akan mampu melakukannya. Tidak lama kemudian, Lin Lan tiba di kedalaman Sword Vault, di depan gunung batu berbentuk kura-kura hitam pekat. Pada saat berikutnya, Lin Lan mengambil langkah maju dan melewati gunung batu. Dia kemudian menghilang tanpa jejak. Ada pintu tak terlihat di gunung batu yang bisa mengarah ke Nether Dungeon. Setelah Lin Lan memasuki Nether Dungeon, seorang pria tua botak berjalan keluar dari dinding batu. Penatua Kong, yang mengaku sebagai satu-satunya sipir. 4 sipir juga muncul. Belum lama, kenapa dia ada di sini lagi? Bukankah dia sudah menyerah pada gagasan untuk menyelamatkan Tuan Ming itu? Kata Warden Goldcliff. Jelas, ini bukan kunjungan pertama Lin Lan. Penatua Kong dan keempat sipir telah menemuinya. Sipir Thunder God mendengus. Semua orang telah meremehkan Nether Dungeon. Tanpa izin Elder Kong, bahkan jika dewa datang, dewa tidak akan bisa melepaskan tahanan yang ditekan di sini. Belum lagi dia hanya avatar dewa. Hanya karena Penatua Kong ramah sehingga dia membiarkannya bertemu Tuan Ming. Penatua Kong tersenyum. Tuan Ming adalah orang yang sangat menarik. Sebagai vampir abadi, dia ingin menaklukkan 6 pedang suci yang menekannya. Jadi aku memberinya kesempatan. Selama dia bisa mendapatkan pengakuan dari roh ahli pedang leluhur dan menaklukkan roh pedang dari 6 pedang suci sebelum dia menjadi dewa, aku tidak akan menghentikannya meninggalkan ruang bawah tanah. 6 Saint Swords adalah 6 fragmen dari Stellar Sword, salah satu dari 10 artefak divine terbesar Kunlun. Stellar Sword ditempa oleh Ancestral Sword Master. Secara teoritis, tidak mungkin untuk ditaklukkan oleh makhluk pengadilan neraka. Bagaimanapun, manual pedang tanpa kata diturunkan oleh ahli pedang leluhur dari Kunlun. Kehendak spiritual ahli pedang leluhur begitu kuat sehingga bahkan seorang dewa pun akan kesulitan untuk mengalahkannya, dan Tuan Ming hanyalah makhluk di bawah pangkat dewa. Alasan mengapa Penatua Kong bertaruh dengan Lord Ming adalah karena tahanan ini sangat berbeda dari vampir abadi lainnya. Penatua Kong bersedia memberinya kesempatan untuk keluar hidup-hidup. Elder Kong telah menjaga Nether Dungeon selama bertahun-tahun. Itu adalah pekerjaan yang sangat membosankan, jadi ada saatnya dia perlu bersenang-senang. Setelah memasuki ruang bawah tanah Nether, tanpa hambatan, Lin Lan berhasil memasuki ruang bawah tanah tingkat 15. Dibandingkan dengan 14 tingkat penjara bawah tanah sebelumnya, alam penjara pemotongan dapat dianggap sebagai tempat yang bagus untuk pengembangan diri. Ada kristal warna-warni, kristal spiritual, dan batu suci di mana-mana. Namun, ada tempat yang sangat istimewa di alam penjara pemotongan. Aturan-aturan di sekitarnya sangat langka, dan tidak ada energi spiritual dari langit dan bumi. Belum lagi Seinki dari surga dan bumi, itu pada dasarnya adalah tempat dengan semua kekuatan yang disegel. Ini adalah tempat di mana Tuan Ming dipenjara. 6 pedang suci yang tingginya ratusan ribu kaki disusun menjadi gunung pedang. Mereka berdiri di cakrawala dan memancarkan cahaya yang menyilaukan, menerangi sudut dalam kegelapan. Di bawah 6 pedang suci adalah kepompong darah dengan diameter 30 kaki. Itu dibentuk oleh pola berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya. Daerah dalam jarak ratusan mil telah diwarnai dengan warna darah yang aneh. Permaisuri darah, apa yang membawamu ke sini lagi? Suara acuh tak acuh terdengar seolah-olah itu berasal dari langit. Pada saat ini, sosok dan penampilan Lin Lan berubah dengan cepat, bahkan temperamennya berubah. Dia menjadi permaisuri darah. Tidak ada yang akan mengira bahwa Lin Lan, yang dibawa ke Danau Phoenix oleh Mulingki, sebenarnya adalah avatar permaisuri darah. Qiyu Yichi telah muncul di Danau Phoenix untuk bertemu avatar permaisuri darah,
tetapi Zhang Ruochen telah menemukan Qiyu Yiqi secara tidak sengaja. Karena Kunlun telah menjadi Battlefield of Merits, itu telah dipantau secara ketat oleh para dewa. Oleh karena itu, permaisuri darah tidak bisa menunjukkan wujud aslinya. Untuk menyelamatkan Tuan Ming dan melihat Zhang Ruochen lebih awal, dia harus membuat avatar untuk bepergian di Kunlun. Faktanya, avatar permaisuri darah telah datang ke Sword Vault dan bertemu Elder Kong lebih awal. Penatua Kong tampak seperti sipir, tetapi kultivasinya tidak terduga. Avatar permaisuri darah tidak bisa melihatnya sama sekali. Yang membingungkannya adalah bahwa Penatua Kong mengetahui identitasnya, namun dia tidak menghentikannya memasuki penjara bawah tanah Nether. Apakah itu karena dia percaya diri dengan kultivasinya? Atau ada alasan lain? Permaisuri darah berhenti berpikir dan menatap kepompong darah. Saudaraku, aku akan kembali ke pengadilan neraka. Aku datang ke sini untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Sepertinya perbuatanmu di Kunlun akhirnya berakhir. Suara tanpa emosi Lord Ming terdengar lagi. Permaisuri darah berkata, semua perselisihan dan pertikaian dalam keluarga Sue Jue harus diakhiri. Sepertinya aku harus keluar dari sini sesegera mungkin untuk menyelesaikan skor, kata Lord Ming. Permaisuri darah berkata, apakah kamu percaya diri untuk keluar dari sini? Jika yang saya inginkan hanyalah melarikan diri, saya dapat melakukannya dengan mudah 7.000 tahun yang lalu. Namun, jika saya melakukannya pada saat itu, saya hanya akan menjadi orang suci tertinggi. Saya telah ditekan di sini atas keinginan saya sendiri selama 7.000 tahun karena saya tahu bahwa ini adalah tempat di mana saya dapat mencapai keilahian. 6 pedang itu menekanku, tapi bukankah mereka juga membuatku marah? Tidak, sejak 3.000 tahun yang lalu, aku sudah memakainya. Bahkan jika aku menjadi dewa, aku masih ingin menjadi elit di antara para dewa. Mengontrol 6 pedang adalah langkah pertama. Gemuruh. Kepompong darah bergetar dan melepaskan kekuatan agung yang tak tertandingi. Tanah dalam radius puluhan ribu kilometer langsung hancur dan meleleh, berubah menjadi magma yang menghanguskan. Pola berwarna darah memanjang dari kepompong darah dan membungkus 6 pedang suci. 6 pedang suci segera bergetar dan melepaskan kilat, api, dan angin yang menakutkan, mereka semua menyerang kepompong darah di bawah. Pada saat yang sama, setiap pedang suci melepaskan seberkas cahaya pedang. Masing-masing bisa merobek langit dan bahkan melenyapkan langit berbintang. Setiap pedang suci adalah artefak tertinggi. Ketika mereka digabungkan bersama, mereka sangat kuat. Satu set artefak tertinggi yang begitu kuat sangat berharga dan langka. Bahkan dewa jarang bisa mendapatkannya. Berbicara secara logis, setelah ditekan oleh 6 pedang suci selama 10.000 tahun, seorang suci tertinggi di peringkat alam Paramon seharusnya berubah menjadi kerangka. Namun, Tuan Ming berhasil bertahan. Tidak hanya dia tidak disempurnakan oleh pedang suci, tetapi keinginan mentalnya juga menjadi lebih kuat. Dia bahkan berhasil memahami misteri mencapai keilahian. Meskipun 6 pedang suci melakukan yang terbaik untuk melawan, perlawanan mereka menjadi semakin lemah di bawah belitan pola berwarna darah. Seiring waktu berlalu, 6 pedang suci secara bertahap menyusut sampai mereka kembali ke ukuran normalnya. Pada saat ini, kepompong darah menghilang dan seorang pria menawan muncul. Dia mengenakan pelindung darah sebening kristal dan tubuhnya memancarkan aura elegan seperti surga. Tuan Ming tampak sangat muda, sekitar 20 tahun. Dia tampan, matanya penuh pesona. Tidak ada wanita yang bisa menolak pria seperti itu. Melihat 6 pedang suci di depannya, Tuan Ming mengulurkan tangan dan melepaskan kekuatan darah jahat yang padat, menenggelamkan mereka semua. Setelah disempurnakan oleh kekuatan darah jahatnya, ke-6 pedang suci perlahan bergabung dan membentuk satu. Namun, itu hanya bilah pedang. Gagangnya hilang. Bilah pedang ditutupi dengan tulisan yang rumit, dan ada kekuatan suci yang kuat yang dilepaskan secara samar. Di mana gagang pedang stelar? Tuan Ming bertanya. Namun, dia terdengar seperti berbicara pada dirinya sendiri. Saat Tuan Ming mengambil 6 pedang suci, Penatua Kong merasakannya, dan ekspresinya mengungkapkan perasaan campur aduk. Dia menghela nafas dan berkata, mengapa pedang stelar tunduk pada makhluk dari pengadilan neraka? Ahli pedang leluhur, apakah ini kehendakmu? Dia tidak berharap Lord Ming menjadi pemenang taruhan Joker. Dia tidak bisa mengetahuinya, tapi karena itu yang diinginkan oleh Ancestral Swordmaster, dia tidak akan menentangnya. Selir Lin. Namanya Lin Lan. Lord Ming mengulurkan tangan dan meraih bilahnya, ingin mengambilnya. Yang mengejutkan Lord Ming adalah bilahnya tampak tipis tetapi sangat berat. Dia sudah mengerahkan banyak kekuatan tetapi tidak bisa mengguncangnya. Legenda mengatakan bahwa pedang stelar terbuat dari bintang. Memang beratnya seperti bintang, gumam Lord Ming.
Matanya bersinar dengan keinginan untuk mengangkatnya. Sebuah bintang di alam semesta sangat besar dan berat. Beratnya setara dengan jutaan planet. Bahkan seorang dewa perlu mengeluarkan banyak kekuatan untuk dapat mengguncang bintang. Seorang kultivator akan memadatkan planet ilahi begitu mereka mencapai ketuhanan. Ketika planet ilahi tumbuh ke puncaknya, ukurannya setara dengan ukuran bintang. Hanya ketika dewa jatuh, planet ilahi akan dikurangi menjadi seukuran planet. Memiliki kekuatan bintang adalah syarat paling dasar untuk mencapai ketuhanan. Lord Ming mengulurkan tangannya yang lain dan memegang pedang dengan kedua tangannya. Kemudian, Tuan Ming tidak menahan diri lagi dan melepaskan kekuatannya sendiri untuk membungkus pedang. Ledakan, energi yang sangat kuat meledak dari pedang, dan seluruh alam penjara pemotongan langsung hancur. Sejumlah besar pola divine merah muncul di pedang, melepaskan kekuatan panas yang bisa melelehkan segalanya. Dalam sekejap mata, alam penjara pemotongan telah berubah menjadi lautan lava, dan suhunya sangat tinggi. Bahkan orang suci akan berubah menjadi abu jika mereka masuk. Jelas, Lord Ming ingin mengangkat Stellar Sword dan mengaktifkan kekuatan kekerasan yang terkandung di dalamnya. Astaga, akhirnya, Lord Ming menarik Stellar Sword dari lava. Dalam sekejap, Stellar Sword melepaskan kekuatan yang lebih panas, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Itu seperti matahari, membuat orang tidak bisa membuka mata. Gemuruh. Pada saat yang sama, tanah di sekitar Sword Vault mulai retak. Seolah-olah gempa bumi telah terjadi, menyebabkan banyak makhluk panik. Getaran menyebar ke 3.000 mil jauhnya, 30.000 mil jauhnya, 300.000 mil jauhnya, 3 juta mil jauhnya. Akhirnya, seluruh wilayah tengah, tanah bermil-mil, mulai bergetar. Seolah-olah ada bintang yang berguling di tanah yang luas di wilayah tengah. Jika Nether-Dungeon tidak bertindak sebagai penghalang, energi yang meletus saat Stellar Sword lahir akan lebih menakutkan. Setelah waktu yang lama, Stellar Sword akhirnya menjadi tenang. Itu menarik kembali cahaya dan panasnya dan kembali ke bentuk aslinya. Setelah menaklukkan Stellar Sword, Lord Ming menemukan bahwa bobotnya menjadi ringan sehingga dia bisa memegangnya dengan satu tangan. Senyum puas muncul di ekspresi Lord Ming. Meskipun dia telah dipenjara di Nether-Dungeon selama 10.000 tahun, untuk bisa mendapatkan pedang suci seperti itu sepadan dengan waktu dan usaha. Lebih penting lagi, Stellar Sword berisi Canon of Swordsmanship yang telah dipahami oleh Ancestral Swordmaster. Sekarang Lord Ming mendapatkannya, dia akan sangat diuntungkan. Meskipun dia belum menjadi dewa, dia sudah memiliki kekuatan yang sebanding dengan dewa. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengangkat Stellar Sword. Lord Ming melambaikan Stellar Sword dan menebas ke atas. Dentang. Seketika, retakan muncul di langit yang gelap. Memegang Stellar Sword, Lord Ming melayang ke langit. Melihat ini, permaisuri darah buru-buru mengikutinya. Dalam sekejap mata, Lord Ming sudah bergegas keluar dari Nether-Dungeon dan muncul di Sword Vault. Pada saat ini, sebuah fenomena mengejutkan terjadi di Sword Vault yang awalnya damai. Puluhan ribu pedang terdengar secara bersamaan, miring ke arah Stellar Sword seolah-olah mereka membungkuk untuk memberi hormat. Swoosh! Fragmen Stellar Sword yang tersebar di seluruh Sword Vault dengan cepat berkumpul dan menyatu dengan pedang. Sword Vault adalah tempat yang sangat istimewa yang bisa memperbaiki dan memelihara pedang. Akibatnya, setelah bertahun-tahun, tidak hanya pecahan Stellar Sword tidak membusuk, tetapi keilahian mereka telah tumbuh lebih besar. Karena semakin banyak fragmen yang menyatu dengan pedang Stellar, pedang itu menjadi lebih berat. Pada saat yang sama, secara alami memancarkan cahaya dan panas yang menyala yang menerangi Sword Vault. Central Imperial City, Paviliun Pelangi. Ekspresi gadis 9 surga tiba-tiba berubah. Heaven's Starblade yang dia simpan mulai bergerak dan terbang tak terkendali. Warrior Saint Changlan adalah pembawa Heaven's Starblade. Meskipun kualitas atau tingkat pedang sekunder ini tidak tinggi, itu signifikan. Itu adalah kartu truf untuk melindungi Nether-Dungeon. Kembali, 9 Heaven's Maiden bergerak, ingin mengambil Heaven's Starblade. Namun, Heaven's Starblade bergetar hebat. Itu benar-benar di luar kendalinya. Bahkan kitab suci Konfusianisme tidak dapat menekannya. Swoosh! Heaven's Starblade berubah menjadi cahaya pedang dan melesat menembus langit. Mungkinkah sesuatu telah terjadi di Sword Vault? Gadis 9 surga sedang dalam kontemplasi, mencari tahu. Jika bukan karena urgensi situasi, dia benar-benar ingin segera pergi dan menuju ke Sword Vault untuk menyelidikinya. Sekte Setan Bulan. Ling Feiyu mengasingkan diri. Dia berada di tengah-tengah kultivasi diri, tetapi dia khawatir. Heaven's Fallblade yang tergantung di depan dadanya tiba-tiba melepaskan cahaya pedang yang cemerlang,
berubah menjadi pedang sepanjang 3 kaki, mengitarinya beberapa kali. Ketika Ling Feiyu ingin menjangkau untuk meraihnya, Heaven's Fall Blade tiba-tiba melayang ke langit dan terbang ke kejauhan. Apa yang sedang terjadi? Ling Feiyu mengerutkan kening bingung. Sejak dia menjadi pembawa Heaven's Fall Blade, dia belum pernah mengalami fenomena seperti itu sebelumnya. Pada saat yang sama, para Swordbearer lainnya juga mengalami situasi yang sama. Mereka semua merasa bingung dan gelisah. Tidak lama kemudian, 5 pedang sekunder, termasuk Heaven's Star Blade dan Heaven's Fall Blade, terbang dari berbagai daerah di Kunlun. Kelima pedang itu terhubung erat dengan Sword Vault, sehingga mereka bisa terbang langsung ke Sword Vault tanpa terhalang oleh pola Divine. Satu-satunya pedang sekunder yang hilang adalah pedang Toten. 5 fragmen yang relatif besar dipisahkan dari 5 pedang suci dan digabungkan dengan bilah pedang stellar. Apa yang terjadi? Mengapa ada fenomena aneh seperti itu di Sword Vault? Kekuatan yang begitu kuat, jiwa suciku hampir meleleh. Mengapa hubunganku dengan Heaven's Fall Blade tiba-tiba putus? Ada apa? Tiba-tiba, jiwa suci para Grandmaster di Sword Vault terkejut. Mereka bisa merasakan perubahan di Sword Vault, tetapi mereka tidak bisa meninggalkan tempat mereka untuk menyelidiki situasinya. Masalah dengan 5 pedang sekunder akan menempatkan Kunlun pada posisi yang kurang menguntungkan karena 5 pemegang pedang tidak akan bisa meminjam kekuatan dari mendiang Grandmaster di Sword Vault. Perubahan seperti itu jelas bukan hal yang baik. Tidak lama kemudian, bilah pedang stellar sebagian besar diperbaiki, hanya sebagian kecil yang hilang. Lokasi gagang tampaknya menjadi tempat yang unik. Aku bahkan tidak bisa memanggilnya. Pedang sekunder yang tersisa itu juga berada di lokasi yang sama dengan gagangnya. Lord Ming menutup matanya dan merasakan dengan hati-hati. Astaga, Penatua Kong muncul. Begitu dia melihat Stellar Sword di tangan Lord Ming, matanya dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Jelas, dia tidak ingin pedang Ancestral Sword Master dikendalikan oleh seorang kultivator dari pengadilan neraka. Menggelengkan kepalanya sedikit, Penatua Kong menghela nafas dan berkata, menaklukkan pedang stellar akan memberimu manfaat tanpa akhir dan juga batasan besar. Ketika ahli pedang leluhur menciptakan pedang bintang, tujuannya adalah untuk melindungi Kunlun. Ini adalah misi pedang ini. Oleh karena itu, pedang stellar tidak akan membunuh makhluk hidup di Kunlun. Mendengar ini, Lord Ming menatap Stellar Sword. Dia terkejut. Begitukah? Aku tidak percaya. Dengan itu, Tuan Ming tiba-tiba maju selangkah, melambaikan pedang stellar, dan menebas Penatua Kong. Penatua Kong tampak sangat tenang. Dia berdiri diam dengan tangan di belakang punggungnya. Dia tidak mengelak atau memblokir serangan itu. Dia membiarkan pedang bintang jatuh padanya. Namun, Stellar Sword yang memancarkan cahaya ilahi yang terang tiba-tiba berhenti di udara. Itu tidak bisa menebas. Dentang. Bilah pedang bergetar hebat. Itu tidak di bawah kendali Lord Ming. Namun demikian, Tuan Ming tidak akan menyerah begitu saja. Dia segera melepaskan lebih banyak kekuatan dan menyuntikkannya ke pedang. Bang! Pedang itu melepaskan kekuatan yang sangat kuat dan menepis tangan Lord Ming. Lord Ming merentangkan tangannya yang sakit dan menatap Stellar Sword yang melayang di udara. Matanya menyipit. Dia merasakan rasa kekalahan yang kuat. Fakta membuktikan bahwa kata-kata Penatua Kong benar. Dia bisa menyerang siapa saja, bahkan dewa, dengan Stellar Sword. Namun, dia tidak bisa menggunakannya untuk melawan makhluk hidup Kunlun. Kehendak ahli pedang leluhur untuk melindungi Kunlun telah lama terpatri di pedang stellar. Lord Ming tidak pernah berpikir bahwa pedang bisa mengendalikan keinginannya. Ini bukan sesuatu yang membuatnya bahagia. Mengambil alih Kunlun adalah ambisi Lord Ming. Bahkan setelah 10.000 tahun, itu tidak berubah. Sekarang dia bebas, tentu saja dia ingin melanjutkan perjalanannya untuk mencapai tujuan. Tapi sekarang, dia dibatasi oleh Stellar Sword. Bagaimana dia bisa melanjutkan ambisinya? Emosi dan ekspresi Lord Ming terus berubah. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Tidak lama kemudian, Tuan Ming sadar kembali, dan tatapan penuh tekad muncul di matanya. Memang benar bahwa pedang ini dicetak dengan kehendak ahli pedang leluhur. Terus, di masa depan, saya bisa menjadi lebih kuat. Pada saatnya tiba, aku akan sepenuhnya menaklukkan Stellar Sword. Tidak mungkin pedang bisa menahanku. Baginya, bertarung melawan kehendak ahli pedang leluhur juga merupakan bentuk pematangan kultivasinya. Itu bisa membantunya naik ke puncak. Lord Ming menahan niat membunuhnya dan memegang Stellar Sword lagi. Dia mengayunkannya ke belakang. Stellar Sword meledak dengan cahaya pedang yang sangat tajam. Itu tak terkalahkan dan tak terhentikan. Untuk sesaat, Sword Vault dipenuhi dengan tulisan suci yang padat. Mereka seperti rantai,
terjalin satu sama lain, menyegel ruang ini. Justru karena prasasti ilahi inilah para dewa pengadilan neraka tidak dapat secara langsung membuka celah dimensi yang terhubung ke gudang pedang. Mereka hanya bisa mengerahkan pasukan untuk menyerang Sword Vault dari luar. Namun, Stellar Sword tidak terkalahkan. Prasasti ilahi ini juga tidak dapat memblokirnya. Dalam sekejap, pola ilahi yang terjalin di ruang angkasa semuanya terputus, dan wilayah itu tidak bisa lagi disegel. Menabrak. Segera, Dimensional Rift sepanjang 30.000 meter muncul di ruang stabil, menembus langit dan daratan. Keretakan dimensi ini adalah jalan yang dibuka oleh Tuan Ming, menghubungkan ke tempat yang jauh di Kunlun. Dia sudah merasakan bahwa gagang pedang stelar dan pedang sekunder pedang toten berada di sisi lain dari Dimensional Rift. Di dalam Dimensional Rift sangat gelap. Kekuatan ketiadaan melonjak dan mengikis segalanya. Di sisi lain dari Dimensional Rift adalah jurang maut. Dari kejauhan, itu tampak seperti mulut iblis yang bisa menelan segala sesuatu di dunia. Abis tak berujung. Tidak heran dia tidak bisa memanggil gagang dan pedang kedua Toten Sword. Ternyata mereka berada di Endless Abyss yang misterius dan tak terduga. Ajaran langit dan bumi di jurang tak berujung benar-benar berbeda dari yang ada di Kunlun. Itu seperti dunia lain. Melihat jurang tak berujung di ujung Dimensional Rift, Permaisuri Darah tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dengan satu langkah, Lord Ming memasuki Dimensional Rift, melintasi kekosongan, dan berjalan menuju Endless Abyss selangkah demi selangkah. Permaisuri Darah melirik Penatua Kong dan mengikuti. Melihat mereka berdua pergi, Penatua Kong menggelengkan kepalanya dan menghilang ke Gunung Hitam. Menjaga Nether Dungeon adalah misinya. Tidak peduli apa, dia tidak bisa pergi. Kultivasi Lord Ming dekat dengan dewa, tetapi dia hanya dipenjara di lantai 15 penjara bawah tanah. Oleh karena itu, orang bisa membayangkan betapa kuatnya para tahanan yang ditahan di 3 lantai bawah. Namun, selain Penatua Kong, tidak ada yang tahu siapa mereka. Setelah keluar dari Dimensional Rift, Lord Ming dan Bloody Empress mendarat. Mereka berdiri di tepi jurang tak berujung, dan angin dingin yang tajam terus bertiup ke arah mereka. Pegangan pedang stelar dan pedang kedua pedang toten memang berada di bawah kita, kata Lord Ming. Setelah datang ke sini, hubungan antara pedang Stellar Sword dan gagangnya menjadi lebih kuat. Cahaya pedang terus berkedip. Dipimpin oleh Permaisuri Darah, mereka berdua sampai di Endless Abyss tingkat kedua. Ini memang ranah yang sangat istimewa. Lord Ming mengamati sekelilingnya saat dia bergerak maju. Tiba-tiba, dia berhenti dan melihat gunung berwarna merah darah di kejauhan. Dia bisa melihat fenomena yang terjadi ke arah itu. Jadi gagang dan pedang toten ada di tangan Zhang Ruochen. Anak itu, apa yang terjadi padanya? Kenapa kamu memanggil jiwa? Saat dia berbicara, Tuan Ming mengulurkan tangannya. Gagang kuno dan pedang toten langsung terbang keluar. Sebuah fragmen terpisah dari Toten Sword dan bergabung dengan Stellar Sword. Gagang kuno terbang di sekitar pedang. Prasasti bergegas keluar dari keduanya. Mereka terjalin, terhubung, dan akhirnya digabungkan. Pada titik ini, Stellar Sword akhirnya utuh. Berdengung. Stellar Sword bergetar hebat dan memancarkan aura pedang yang sangat tajam. Ratusan celah hitam pekat segera terbentuk di ruang sekitarnya. Api merah menyala naik. Suhu seluruh tingkat kedua dari Endless Abyss langsung meningkat lebih dari 100 kali lipat. Dengan Stellar Sword sebagai pusatnya, ruang di sekitarnya dalam jarak 100 mil langsung terbakar menjadi ketiadaan, membentuk lubang hitam besar. Ini adalah hasil bahkan setelah Lord Ming sengaja menekan aura pedang. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa banyak kerusakan yang akan ditimbulkannya. Pedang bintang adalah senjata ilahi Kunlun yang tiada taranya. Bila pedang adalah kentunganmu, sedangkan gagangnya adalah milik Cener. Saudaraku, kamu adalah paman Cener. Namun, kamu mengambil apa yang menjadi milik keponakanmu. Apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini padanya? Kata Permaisuri Darah. Mendengar ini, Tuan Ming tidak bisa menahan tawa. Dia merasa bahwa adiknya benar-benar overprotektif. Gagang yang diperoleh Zhang Ruochen tidak memiliki kehendak spiritual dari ahli pedang leluhur. Itu hanya sebuah objek. Dia telah menghabiskan 10.000 tahun dan mempertaruhkan untuk disempurnakan. Dia telah berkeliaran di tepi hidup dan mati berkali-kali sebelum menjinakkan Stellar Sword. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia adalah master dari Stellar Sword. Namun, cara Permaisuri Darah mengatakannya, itu membuatnya terdengar seperti dia dan Zhang Ruochen masing-masing mendapatkan setengah dari Stellar Sword. Tidak ada yang akan melihatnya seperti itu. Namun, Lord Ming adalah orang bebas sekarang dan telah memperoleh pedang Stellar yang lengkap.
Dia dalam suasana hati yang baik dan tidak ingin berdebat dengan satu-satunya saudara perempuannya. Jika yang memegang gagang bukan anakmu, aku akan merebutnya tanpa ragu-ragu, katanya. Aku tidak ingin menjadi bahan tertawaan di pengadilan neraka selama bertahun-tahun karena mengambil milik keponakanku sendiri. Aku kakakmu memiliki reputasi yang harus dijaga, jadi jangan khawatir. Setelah mengatakan ini, Tuan Ming mengulurkan tangan dan menekan di udara. Kekuatan spiritual yang kuat dilepaskan dan dituangkan ke gunung berwarna darah untuk membantu permaisuri darah memanggil jiwa Zhang Ruochen. Kultivasinya dekat dengan dewa, dan keinginan mentalnya benar-benar sebanding dengan dewa. Oleh karena itu, dia memiliki kemampuan untuk membantu permaisuri darah saat ini. Selain itu, Tuan Ming tahu bahaya pemanggilan jiwa. Dia tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi pada permaisuri darah. Di gua gunung berwarna darah, permaisuri darah berdiri di arai pemanggilan jiwa. Dia terus melepaskan darah suci untuk menstabilkan lorong ilusi. Seiring berjalannya waktu, roh suci permaisuri darah telah mengambil fragmen jiwa Zhang Ruochen yang tersebar kembali satu demi satu. Fragmen jiwa ini semuanya melekat pada bagian lemah yang masih hidup dari jiwa suci Zhang Ruochen, membuatnya lebih kuat. Dalam prosesnya, roh suci permaisuri darah menderita akibat dari hukum langit dan bumi. Bahkan dewa tidak bisa melawan kehendak langit dan bumi. Tidak hanya roh ilahinya, tetapi kehendak spiritual yang dicap di setiap inci daging dan darahnya juga dihancurkan oleh kehendak langit dan bumi. Bahkan seseorang yang sekuat permaisuri darah, yang merupakan dewa, menjadi pucat pada saat itu, dan auranya secara bertahap melemah. Suara retak terdengar dari tubuh permaisuri darah. Keretakan yang jelas muncul di sumber keilahiannya. Tubuh permaisuri darah bergetar, dan darah suci mengalir keluar dari sudut mulutnya. Tubuhnya juga retak, dan seperti sepotong keramik, hampir runtuh. Sumber keilahian sangat penting bagi para dewa. Itu adalah dasar dari kultivasi, dan jiwa ilahi terbungkus di dalamnya. Ini adalah bagian yang menakutkan dari serangan balasan dari hukum langit dan bumi. Itu akan secara langsung mempengaruhi sumber ketuhanan dan jiwa dewa, dan tidak mungkin untuk bertahan melawannya. Meskipun para dewa itu kuat, mereka tidak bisa melawan alam. Jika itu adalah kekuatan spiritual, orang suci tertinggi yang melakukan ini, hasil akhirnya kemungkinan besar adalah kekuatan spiritual dan jiwa ilahi akan dimusnahkan. Seiring waktu berlalu, serangkaian suara retak datang dari permaisuri darah dari waktu ke waktu. Retakan pada sumber keilahiannya meningkat, dan kondisi tubuhnya bahkan lebih buruk. Darahnya menyembur keluar dari luka yang retak. Namun, meski begitu, tekad di mata permaisuri darah tidak tergoyahkan. Dia melakukan yang terbaik untuk mempertahankan arai pemanggilan jiwa tanpa niat sedikit pun untuk menyerah. Bahkan jika ini merenggut nyawanya, dia akan menyelamatkan Zhang Ruochen. Pada akhirnya, serangan balik dari langit dan bumi menjadi lebih berat, bahkan arai pemanggilan jiwa tidak dapat dipertahankan. Itu secara bertahap dihancurkan. Jika ini terus berlanjut, pemanggilan jiwa akan berakhir dengan kegagalan. Bahkan fragmen jiwa yang telah dipanggil akan menghilang lagi. Chen Er akan baik-baik saja. Saat permaisuri darah memandang putranya, yang berlumuran darah merah, matanya dipenuhi dengan kelembutan. Segera, permaisuri darah melepaskan jiwanya sendiri untuk menekan arai pemanggilan jiwa. Pada saat yang sama, dia menggunakannya untuk memandu fragmen jiwa Zhang Ruochen yang menghilang. Zhang Ruochen adalah keturunannya. Jiwanya dipupuk dalam tubuhnya. Mereka berasal dari asal yang sama dan memiliki hubungan khusus satu sama lain. Namun, melakukan hal itu tidak diragukan lagi akan menempatkan permaisuri darah dalam bahaya yang lebih besar. Reaksi hukum langit dan bumi benar-benar memengaruhi jiwa ilahi permaisuri darah. Meskipun jiwa permaisuri darah kuat, itu tidak bisa menahan serangan balik. Retakan muncul di atasnya, dan itu runtuh sedikit demi sedikit. Petui, permaisuri darah meludahkan seteguk besar darah ilahi. Auranya menjadi semakin putus asa. Akhirnya, gumpalan jiwa terakhir Zhang Ruochen terbang keluar dari lorong dan bergabung dengan bagian utama jiwa sucinya. Di atas tubuh Zhang Ruochen, ada jiwa suci yang tampak sangat kokoh. Itu tampak persis seperti Zhang Ruochen. Meskipun belum bangun, itu sudah mengeluarkan aura Sein yang perkasa. Mungkin itu karena jiwa suci Zhang Ruochen telah menghilang sebelum dipadatkan lagi. Ada aura aneh yang tak terlukiskan di atasnya. Jiwa suci kembali, hidup dan mati terbalik. Blood Empress berteriak saat dia mengganti segel tangannya. Sekarang, itu adalah saat yang paling kritis. Apakah pemanggilan jiwa akan berhasil atau gagal, tergantung pada momen ini. KABOOM. Bagian itu runtuh, melepaskan kekuatan penghancur yang menakutkan.
Kekuatan ini langsung menyerang Zhang Ruochen. Itu tidak memungkinkan dia untuk melawan hukum langit dan bumi dan hidup kembali. Permaisuri darah tidak ragu-ragu. Dengan tubuhnya yang agung, dia benar-benar memblokir kekuatan penghancur dan tidak membiarkan Zhang Ruochen menderita sedikitpun. Akibatnya, luka permaisuri darah bahkan lebih buruk. Tubuh ilahinya hampir hancur, menjadi berantakan berdarah. Sumber keilahian dan jiwanya juga rusak parah. Retakan yang tak terhitung jumlahnya terbentuk pada mereka terjalin seperti jaring laba-laba. Mereka berada di ambang kehancuran. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika permaisuri darah tidak mati, sangat mungkin bahwa fondasinya di jalur surgawinya akan dihancurkan. Itu memang harga yang bagus. Meskipun Lord Ming dapat dengan jelas merasakan keadaan permaisuri darah, dia tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya. Bagaimana bisa kehendak Dewa goyah begitu mudah? Namun, dia terkejut bahwa satu-satunya saudara perempuannya akan sangat menghargai keluarganya. Itu dianggap sangat tidak biasa di keluarga Sue Jue. Jiwa suci Zhang Ruochen yang solid dibagi menjadi 6 bagian. Masing-masing menempati satu arah dan mulai berputar perlahan lalu lebih cepat. Suara mendesing. Sebuah pusaran yang ada antara realitas dan ilusi muncul, membangun hubungan dengan dimensi yang tidak diketahui. Siluet yang nyaris tidak terlihat muncul di pusaran. Dia memiliki penampilan yang sama dengan Zhang Ruochen. Dia mencoba melepaskan diri, tetapi dia tidak bisa karena hambatan besar. Rantai ilusi yang tak terhitung jumlahnya terjalin dalam pusaran. Mereka melilit siluet samar, mengikatnya seperti rantai penjara, bergerak seperti naga berapi-api. Siluet samar adalah roh inti Zhang Ruochen. Disitulah semua spiritualitasnya berada. Jika permaisuri darah tidak bisa memanggilnya, jiwa suci yang telah dia padatkan akan menjadi cangkang kosong. Bahkan jika jiwa bergabung dengan tubuh Zhang Ruochen, itu tidak akan membawanya kembali. Pada saat yang paling kritis, permaisuri darah tidak ragu-ragu. Rohnya, yang berada di ambang kehancuran, menyerbu ke dalam pusaran dengan roh suci yang tersisa. Gemuruh, petir muncul di kehampaan dan menyerang dengan keras pada jiwa dan roh permaisuri darah. Seketika, roh permaisuri darah rusak. Retakan pada jiwanya meningkat, memperburuk kondisinya. Pada saat ini, Tuan Ming mengerahkan kekuatan spiritualnya untuk melindungi tubuh Zhang Ruochen dan jiwa suci agar tidak terpengaruh. Bahkan jika Zhang Ruochen memiliki fisik tingkat demigod, dia tidak akan mampu melawan hukum langit dan bumi. Lord Ming tidak akan ikut campur jika permaisuri darah tidak bersikeras untuk menyelamatkannya karena dia bisa terlibat ketika semuanya berjalan ke selatan. Pada saat yang sama, di depan Dimensional Rift yang dibuka oleh Infernal Court pada jarak ribuan mil dari Central Imperial City, sila di sekitarnya dan Sein Qi menjadi kacau. Retakan terbentuk di langit, dan tanah runtuh. Itu adalah pemandangan apokaliptik, pemandangan yang menakutkan untuk dilihat. Di bawah pengaruh kekuatan destruktif seperti itu, Dimensional Rift menjadi tidak stabil. Berdengung. 7 kota agung bergetar. Kondisi Dimensional Rift tetap ada meskipun ada energi besar yang disalurkan untuk menstabilkannya. Tentu saja, semua ini karena permaisuri darah yang memanggil jiwa Zhang Ruochen. Alasannya adalah Zhang Ruochen telah meninggal di depan Dimensional Rift. Oleh karena itu, sebagian besar fragmen jiwanya tersebar di sini. Apa yang sedang terjadi? Merasakan fenomena yang tidak biasa di sekitar Dimensional Rift, banyak pembudidaya pengadilan neraka terkejut. Mereka dalam kebingungan. Petir, angin, api, semua jenis kekuatan dengan cara yang mengancam muncul. Mereka menembus langit dan membentuk lubang hitam pekat yang luas. Itu seperti mulut berdarah dari binatang purba yang akan menelan segalanya. Dimensional Rift paling terpengaruh. Itu menjadi semakin tidak stabil dan mulai runtuh. Retakan. 7 kota adalah yang pertama pecah. Di dalam setiap kota ada sejumlah besar pembudidaya pengadilan neraka yang menjaganya. Pada saat ini, mereka semua terbang ke kejauhan. Gemuruh. 7 kota semuanya hancur, jatuh dari langit. Tanpa penindasan kota-kota, Dimensional Rift tidak bisa lagi bertahan. Itu runtuh dan melepaskan kekuatan penghancur yang menyebar ke segala arah dengan kecepatan yang mengejutkan. Kekuatan destruktif menyapu langit dan membubarkan awan. Langit biru menjadi gelap dalam sekejap. Merasakan kekuatan ini, para pembudidaya dari pengadilan surgawi dan pengadilan neraka, yang bertarung di luar kota kekaisaran, semuanya terkejut. Bagaimana fenomena yang tidak biasa seperti itu bisa terjadi? Seorang pembudidaya alam surgawi yang kekuatan spiritualnya dekat dengan orang suci tertinggi berkata dengan wajah serius, saya merasakan sedikit fluktuasi dari fragmen jiwa. Mungkinkah kekuatan spiritual orang suci tertinggi memanggil jiwa? Zhang Ruochen meninggal di depan celah dimensi antara pengadilan neraka dan Kunlun.
Dia mungkin ada hubungannya dengan fenomena ini. Yan Wuxian mengambil tubuh Zhang Ruochen belum lama ini. Bahkan jika dia ingin membangkitkan Zhang Ruochen, di mana dia dapat menemukan seseorang untuk membantunya di Kunlun. Itu tidak mungkin. Yan Wuxian tidak mungkin segila ini. Saya khawatir tidak mungkin bagi orang suci tertinggi kekuatan spiritual untuk memanggil jiwa orang suci tertinggi. Hanya dewa yang memiliki kesempatan. Apakah ada dewa yang bersembunyi di Kunlun? Atau apakah Dewi Bulan datang ke sini secara pribadi? Mungkin hanya serangan balik dari hukum langit dan bumi di Kunlun yang menyebabkan dimensional rift runtuh. Ini tidak serumit yang kita kira. Meskipun mereka curiga bahwa dewa memanggil jiwa Zhang Ruochen, kemungkinannya sangat kecil. Di sisi lain, di level kedua Endless Abyss, aturan langit dan bumi kacau balau. Langit diwarnai merah darah. Hujan meteor jatuh ke daratan dan perairan. Itu adalah pemandangan yang menakutkan seolah-olah Kunlun terkena kiamat. Di hadapan kekuatan langit dan bumi, Suemo, Qiyu Yichi, dan yang lainnya terkejut. Tidak peduli seberapa keras mereka tidak bisa tetap tenang. Pemanggilan jiwa sangat menakutkan. Tidak heran hanya sedikit orang yang mau melakukannya sejak zaman kuno, kata Suetu kaget. Dalam sejarah, banyak pembudidaya terkemuka dari pengadilan surgawi dan pengadilan neraka telah meninggal. Namun, mereka yang dibangkitkan pada akhirnya sangat sedikit, dan anak-anak dewa tidak terkecuali. Suetu yakin jika dia meninggal di Kunlun, ayahnya pasti tidak akan memanggil jiwanya. Mata Suemo berubah muram. Tembakan balik dari hukum langit dan bumi brutal. Saya tidak tahu apakah permaisuri darah dapat menahannya. Bagaimanapun, Zhang Ruochen bukan orang suci tertinggi Neverwinter biasa. Tidak hanya dia penguasa ruang dan waktu, dia juga mengembangkan Saint Kinghood-nya menjadi Great Perfection. Dia adalah talenta yang langka. Oleh karena itu, akan lebih sulit untuk mengubah nasibnya. Tuan pasti akan berhasil, kata Qiyu Yichi. Namun, meskipun dia berkata begitu, dia dipenuhi dengan kekhawatiran. Dia takut permaisuri darah tidak hanya akan gagal membangkitkan Zhang Ruochen, sesuatu yang buruk bisa terjadi pada permaisuri darah. Di dalam gunung berwarna darah, permaisuri darah menggunakan seluruh kekuatannya untuk memutuskan rantai yang mengikat jiwa Zhang Ruochen. Dia menahan semua serangan balik dari hukum langit dan bumi. Akibatnya, jiwa dan roh permaisuri darah sangat rusak. Semakin lama waktu berlalu, semakin kuat serangan balik dari hukum langit dan bumi. Kehendak langit dan bumi tampaknya menekan permaisuri darah. Akhirnya, roh inti Zhang Ruochen mampu membebaskan diri dari pusaran antara kenyataan dan ilusi. Di bawah bimbingan permaisuri darah, itu bergabung dengan jiwa suci. Dengan kata lain, jiwa suci Zhang Ruochen akhirnya mendapatkan spiritualitas. Pemanggilan jiwa berhasil. Kembali ke tubuh dan hidupkan kembali. Ekspresi Blood Empress menjadi serius dari sebelumnya. Dia melepaskan energi ilahi yang kuat yang menyelimuti tubuh Zhang Ruochen dan jiwa suci. Keduanya perlahan menyatu. 6 bagian jiwa sucinya memasuki lautan cahaya ilahi Qi. Mereka masuk ke 6 Saint Aspects secara bersamaan. Ledakan. Di luar gunung berwarna darah, warna langit berubah. Petir menyambar, dan guntur bergemuruh. Miliaran petir muncul pada saat yang bersamaan. Seolah alam sedang murka. Seluruh level kedua dari Endless Abyss menjadi gelap. Suasana berubah menindas. Langit dan bumi marah. Ini pertanda, nasib telah diubah melawan kehendak langit dan bumi. Suetu berkata dengan suara gemetar. Mengubah nasib berarti melawan hukum langit dan bumi. Setelah upaya itu berhasil, itu secara alami akan memicu murka langit dan bumi. Mendengar ini, Qiyu Yichi dan yang lainnya hanya bisa menghela nafas lega. Mereka akhirnya bisa bersantai. Tidak lama kemudian, badai destruktif perlahan menghilang, dan level kedua dari Endless Abyss kembali ke keadaan damainya. Murka langit dan bumi hanyalah fenomena yang tidak biasa. Itu tidak akan benar-benar menyebabkan kerusakan lebih lanjut. Lagi pula, selama proses pemanggilan jiwa, pemanggil telah membayar harga yang mahal untuk itu. Bang! Permaisuri darah kelelahan. Wajahnya yang anggun dan cantik sepucat spray. Itu hampir seperti dia telah berubah menjadi batu giok. Namun, dia masih berdiri tegak. Kekuatan ilahinya tidak berkurang. Dia memiliki aura transenden yang bisa melawan langit dan bumi. Namun, ini hanya permukaannya. Pemanggilan ini sangat merugikan permaisuri darah. Sumber ilahinya telah rusak, dan jiwanya telah hancur. Tanpa bantuan, dia tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat. Meskipun permaisuri darah terluka parah, ada senyum puas di wajahnya. Senyum itu sama seperti ketika Zhang Ruochen lahir. Itu dipenuhi dengan kebahagiaan dan cinta keibuan. Pada saat ini,
Dia bukan vampir abadi, bukan dewa, tetapi seorang ibu yang akan melakukan apa saja untuk anaknya. Suara mendesing. Sein Ki surga dan bumi berkumpul dari segala arah dan bergabung dengan tubuh permaisuri darah. Tubuhnya yang terluka pulih dengan cepat. Segera, tidak ada bekas luka yang tersisa. Namun, wajahnya yang cantik masih sepucat sepotong batu giok ilahi. Dia kelelahan. Surat wasiat Zhang Ruochen tidak pernah hilang. Meskipun terjebak di dunia kegelapan tanpa akhir, dia telah berjuang keras untuk melawan kehendak langit dan bumi. Karena wasiatnya tidak hancur, pemanggilan jiwa berhasil. Jika itu adalah seorang kultivator dengan kemauan yang lemah, mereka akan menyerah saat mereka mati. Oleh karena itu, bahkan jika dewa memanggil jiwa mereka, itu akan sia-sia. Ketika Zhang Ruochen terjebak di dunia gelap dan dingin yang tak berujung, permaisuri darah telah membimbingnya dengan seberkas cahaya. Langkah demi langkah, dia bergerak menuju dunia yang cerah. Kesadaran Zhang Ruochen berangsur-angsur pulih, tetapi dia bingung. Dia tidak segera bangun. Perlahan, pikiran Zhang Ruochen mulai pulih. Bayangan mulai muncul di benaknya. Pada akhirnya, gambar Kong Yue muncul dengan jelas, tetapi secara bertahap menghilang ke kejauhan. Dalam benak Zhang Ruochen, hanya ingatan akan tawa menghina dan provokatif Wan Xin yang bergema. Ledakan. Kekuatan yang sangat kuat dengan jejak Divine Power meledak dari tubuh Zhang Ruochen. Dia berteriak, Kong Yue. Pada saat ini, Zhang Ruochen akhirnya membuka matanya dan terbangun dari tidur nyenyaknya. Bang! Karena dia terlalu bersemangat, Zhang Ruochen tidak bisa mengendalikan kekuatan yang kuat di tubuhnya. Dia berjuang keluar dari darah merah dan jatuh ke tanah. Dia menopang tubuhnya dengan tangannya sehingga dia tidak menyentuh tanah. Zhang Ruochen menundukkan kepalanya dan mengertakkan gigi. Tubuhnya gemetar, dan matanya penuh rasa sakit. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa melindungi Chi Kong Yue. Permaisuri darah berjalan mendekat dan memeluk Zhang Ruochen dengan erat. Dia merasa kasihan padanya dan menghiburnya, Kong Yue akan baik-baik saja. Cener, dia akan baik-baik saja. Aku berjanji padamu bahwa dia akan baik-baik saja. Ketika permaisuri darah mengatakan ini, dia tidak bisa menahan air matanya. Air mata para dewa lebih berharga daripada darah mereka. Bukan karena permaisuri darah suka menangis, tetapi karena dia terlalu peduli. Dipeluk oleh permaisuri darah, Zhang Ruochen berangsur-angsur menjadi tenang. Dia menghela napas panjang. Otot dan tulangnya yang tegang melunak, dan tubuhnya tidak lagi gemetar. Pada saat ini, dia merasa seperti kembali ke masa kecilnya. Kehangatan permaisuri darah membuat Zhang Ruochen merasa hangat dan nyaman. Dia bisa benar-benar rileks, seperti bayi dalam buayan bayi atau rahim ibu. Setelah waktu yang lama, Zhang Ruochen berusaha keras untuk menenangkan emosinya dan mendapatkan kembali akal sehatnya. Matanya sedalam lautan. Pupil matanya bergerak saat dia mengamati sekelilingnya. Ketika dia melihat arai pemanggilan jiwa yang diukir oleh permaisuri darah dan tanah berlumuran darah surgawi, Zhang Ruochen segera memahami segalanya. Dia sangat terpukul, jantungnya berdegup kencang. Permaisuri darah sengaja menahan auranya, tapi itu masih sangat kuat. Namun, Zhang Ruochen bisa dengan jelas merasakan dia melemah meskipun auranya kuat. Permaisuri darah saat ini benar-benar berbeda dari kesan yang dia berikan selama pertemuan terakhir mereka. Tanpa ragu, dia tahu bahwa permaisuri darah pasti telah membayar mahal untuk menyelamatkannya. Dengan pengetahuan Zhang Ruochen saat ini, dia pasti tahu betapa sulitnya memanggil jiwa, terutama bagi jiwa orang suci tertinggi. Ketika dia bertemu permaisuri darah di masa lalu, bukan hanya permaisuri darah yang menderita. Hati Zhang Ruochen juga dipenuhi dengan konflik dan rasa sakit. Sekarang, konflik dan rasa sakit telah hilang. Sebuah simpul di hatinya akhirnya terlepas. Zhang Ruochen menjadi jauh lebih santai. Setelah dia tenang, Zhang Ruochen mendapatkan kembali ketenangannya. Dia mengulurkan tangan dan menyeka air mata dari wajah permaisuri darah. Dia mengingatkannya, saya sudah menjadi orang suci tertinggi. Kaisar di antara orang suci bukanlah seorang anak kecil. Bahkan jika saya baru saja mengalami mimpi buruk dalam kegelapan tanpa akhir, itu tidak akan membuat saya takut. Melihat Zhang Ruochen menyeka air matanya, permaisuri darah tertegun. Kemudian, senyum indah muncul di wajahnya. Dia sangat senang. Zhang Ruochen berdiri dan menggerakkan tangannya yang memancarkan cahaya ilahi. Dia merasa tangannya dipenuhi dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Seolah-olah dia bisa memetik bintang-bintang di langit hanya dengan mengangkat tangannya. Zhang Ruochen dari 800 tahun yang lalu dan Zhang Ruochen dari 800 tahun kemudian telah menjadi satu orang. Perasaan akrab namun aneh muncul di benaknya.
Mari kita berkunjung ke Infernal Court. Zhang Ruochen membuat keputusan besar. Matanya dipenuhi dengan tekad. Jelas bahwa dia telah memikirkannya dengan hati-hati sebelum mengatakan ini. Pada saat ini, dia telah mendapatkan kembali rasionalitasnya dan tidak bertindak impulsif. Faktanya, hanya orang yang dicintai dan keluarganya yang bisa membuat Zhang Ruochen bertindak impulsif dan sembrono. Justru karena impulsif dan kecerobohan inilah dia menjadi Zhang Ruochen. Untuk membantu tuannya menemukan obat ilahi yang dapat menghidupkannya kembali, dia telah memasuki dunia bawah, mempertaruhkan nyawanya. Karena tipu daya Qiao dan Huang Yanchen, dia telah menghadapi mereka di istana Ziwei meskipun tahu dia tidak cukup kuat. Untuk Mulingqi, dia telah membawa legiun untuk menyerang Sekte Iblis Bulan. Untuk Kunlun, dia telah menekan para pembudidaya dari banyak dunia makro hanya untuk memenangkan sedikit martabat. Jika pembudidaya lain ditipu oleh dewa, apakah mereka berani menghadapi dewa? Tidak, mereka hanya akan tunduk pada dewa itu. Jika itu adalah pembudidaya lain, apakah mereka berani menyatakan perang melawan Sekte Iblis Bulan dan Klan Api untuk memenuhi janji mereka kepada seorang wanita? Permaisuri Darah menatap Zhang Ruochen. Tentu saja, dia tahu mengapa Zhang Ruochen ingin mengunjungi pengadilan neraka. Dia tidak mengajukan pertanyaan dan setuju. Baiklah, aku akan menemanimu. Tidak peduli apa yang ingin dilakukan Zhang Ruochen, Permaisuri Darah akan mendukungnya. Dia percaya pada kemampuan dan kebijaksanaan Zhang Ruochen. Karena dia telah memilih jalan masa depan, dia akan bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Zhang Ruochen berpikir sejenak. Dia membalik tangannya dan mengeluarkan Heart of the Divine Tree. Setelah menyerahkannya kepada Permaisuri Darah, dia berkata, itu akan sangat membantu luka dewa. A Heart of the Divine Tree dibentuk oleh Divine Sky Connecting Tree. Butuh waktu lama untuk membentuk satu. Itu berisi kekuatan hidup yang tak terbatas dan bisa menyembuhkan hampir semua luka. Bahkan jika seorang dewa terluka parah dan sekarat, mereka dapat dengan cepat pulih dengan memperbaiki hati pohon ilahi. Permaisuri Darah tidak menolak dan mengambilnya. Permaisuri Darah akan menyukainya bahkan jika itu hanya benda biasa, apalagi hati pohon ilahi yang berharga. Itu karena Zhang Ruochen adalah orang yang memberikannya padanya. Retakan. Zhang Ruochen maju selangkah dan melangkah ke tanah. Kemudian setengah dari tubuhnya tenggelam ke tanah. Apa yang sedang terjadi? Tubuhnya sangat berat, seolah-olah ditekan oleh gunung kuno. Permaisuri Darah dengan cepat mengulurkan tangan dan menarik Zhang Ruochen keluar dari tanah. Dia berkata, kamu baru saja bergabung dengan tubuhmu dari kehidupan sebelumnya. Kamu masih tidak bisa mengendalikan kekuatan fisik tubuh ini. Butuh beberapa waktu bagimu untuk terbiasa. Zhang Ruochen mengerti. Berat yang ia rasakan karena kekuatan yang terkandung di dalam tubuhnya begitu besar sehingga ia tidak bisa mengendalikannya dengan hati-hati. Sama seperti manusia, dia bisa meninggalkan jejak dangkal di tanah. Kekuatan Zhang Ruochen saat ini berkali-kali lebih kuat daripada manusia. Jika dia tidak bisa mengendalikan kekuatannya dengan baik, dia tidak akan meninggalkan jejak di tanah begitu saja. Dia bahkan bisa meratakan gunung. Sekarang tubuhnya telah diasuh menjadi fisik tingkat demigod oleh Permaisuri Darah, tidak mudah untuk mengendalikannya. Setelah kedua tubuh bergabung, Zhang Ruochen dapat merasakan bahwa kekuatan fisiknya sendiri setidaknya 10 kali lipat dari fisiknya di masa lalu kombinasi dari tubuh Chaotic 5 elemen dan tubuh Neverwinter. Dengan kata lain, kekuatan tubuh ini bahkan bisa mengalahkan orang suci tertinggi di puncak alam 100 belenggu. Prasyaratnya adalah Zhang Ruochen dapat mengontrol fisik tingkat demigodnya dengan cermat. Seperti sekarang, dia harus berjalan dengan hati-hati agar tidak terjebak di bawah tanah. Bagaimana dia bisa bersaing dengan orang suci tertinggi di alam 100 belenggu dalam keadaan seperti itu? Bahkan jika dia memiliki fisik tingkat demigod, dia harus mencapai alam kultivasi tingkat demigod untuk melepaskan kekuatan tempur tingkat demigod. Namun, masih terlalu dini untuk mencapai fase itu. Untuk saat ini, hanya dapat dikatakan bahwa Zhang Ruochen akan membuat kemajuan lebih cepat dalam kultivasinya dalam kesucian tertingginya, dan kekuatan tempurnya akan jauh melampaui para pembudidaya di peringkat yang sama. Utara, selatan, timur, barat, atas, bawah. Permaisuri Darah terluka parah ketika dia memanggil jiwa Zhang Ruochen. Saat ini, dia memegang Heart of the Divine Tree yang bersinar dengan tangannya yang indah untuk menyerap kekuatan di dalamnya. Ada vitalitas yang luar biasa di dalam hati pohon ilahi yang sebanding dengan kekuatan hidup yang dimiliki oleh miliaran tanaman di Kunlun bersama-sama. Setelah menyerap hanya 1/1000 darinya, retakan pada sumber keilahian dari Permaisuri Darah sembuh dengan kecepatan yang nyata. Apa yang mengisi celah-celah itu adalah jalan kehidupan.
Satu periode Yuan Hui sama dengan 129.600 tahun. Pohon penghubung langit ilahi memang kuat, dan tidak diragukan lagi adalah dewa yang dapat mengolah jalan kehidupan hingga batasnya. Wawasan tentang jalur kultivasi yang telah saya terima dengan menyerap 100 tahun budidayanya sangat bermanfaat bagi saya. Selain itu, hati pohon ilahi tidak hanya berisi kekuatan kehidupan. Itu sebenarnya adalah jalan kehidupan, pengetahuan, dan kebijaksanaan yang dimiliki oleh pohon penghubung langit ilahi. Menyerap 1/1000 dari total 129.600 tahun berarti 100 tahun pohon penghubung langit ilahi telah memahami jalan kehidupan. Seorang suci tidak dapat mencapai tingkat yang sama dengan pohon dewa bahkan jika mereka menghabiskan 10.000 tahun untuk memahaminya. Jika permaisuri darah sepenuhnya menyerap hati pohon ilahi, keadaan pikirannya akan setara dengan dewa yang selamat dari satu atau beberapa kesengsaraan Yuan Hui, meskipun dia baru saja mencapai ketuhanan baru-baru ini. Selain itu, jiwanya yang rusak parah akan tumbuh beberapa kali, mencapai tingkat yang hanya diimpikan oleh banyak dewa. Orang dapat mengatakan bahwa hati pohon ilahi sangat langka dan berharga sehingga dapat memicu perang antar dewa. Suara mendesing. Begitu sumber keilahiannya pulih sepenuhnya, seberkas cahaya melesat keluar dari tubuh permaisuri darah, seolah-olah lampu surgawi telah dinyalakan. Di mana cahaya ilahi bersinar, tunas hijau lembut tumbuh dari tanah. Mereka berakar, bertunas, dan tumbuh dengan cepat. Pada akhirnya, mereka berubah menjadi 300 juta pohon yang menjulang tinggi, yang subur dan penuh vitalitas. 300 juta pohon yang menjulang tinggi ini dihasilkan hanya oleh kekuatan hidup yang terkandung dalam cahaya ilahi yang telah dipancarkan oleh permaisuri darah. Tuan Ming mendecakkan lidahnya dengan kesal. Berbalik, dia menyipitkan matanya dan melihat Zhang Ruochen, yang berdiri di sampingnya. Hati pohon ilahi adalah harta surgawi. Itu akan sia-sia bagimu, mengapa kamu tidak memberikannya kepada pamanmu saja? Zhang Ruochen menjawab, apakah kamu tidak merebut gagang pedang stelar dan pedang toten dariku? Lord Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana itu bisa disebut menyambar? Kedengarannya terlalu tidak menyenangkan. Penggabungan Stellar Sword bersama-sama adalah takdir yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Sebuah takdir. Zhang Ruochen bertanya. Lord Ming berkata, itu benar, saat aku mengendalikan pedang stelar, nasibnya telah ditentukan. Saatnya pedang itu dilahirkan kembali dan menekan semua dunia dengan ketajamannya yang tak tertandingi. Zhang Ruochen mengerutkan kening. Dia tiba-tiba merasa bahwa Lord Ming yang ganas dan legendaris berpotensi menjadi penipu karena dia memiliki cara berbicara yang lancar. Jika dia telah mencuri sesuatu, dia bahkan bisa mengalihkan kesalahan ke langit. Apakah takdir juga mengatur agar aku memberimu hati dari pohon ilahi? Zhang Ruochen bertanya. Tuan Ming menatap Zhang Ruochen dengan jahat. Dia mengangguk sedikit dan memberinya tatapan setuju. Hahaha. Zhang Ruochen tertawa tak percaya. Tuan Ming menggelengkan kepalanya sedikit. Dia kecewa dengan sikap Zhang Ruochen. Saya akan segera mencapai ketuhanan, katanya. Ketika saatnya tiba, aku akan menjadi elit di antara para dewa. Sekarang adalah kesempatan bagus bagimu untuk meminta bantuan dariku. Apa yang perlu aku tanyakan padamu? Zhang Ruochen bertanya. Lord Ming berkata dengan sabar, Anda akan pergi ke pengadilan neraka untuk menyelamatkan putri Anda. Dengan dewa lain yang membantu Anda, peluang Anda untuk sukses akan lebih besar. Beri saya satu hati dari pohon ilahi dan saya akan membantu Anda. Zhang Ruochen berkata, saya telah berpikir. Apa itu? Tuan Ming bertanya. Zhang Ruochen berkata, jika saya meminta ibu saya untuk membantu saya mengambil kembali gagang pedang dan pedang toten, saya pikir ibu saya akan setuju. Karena Anda belum menjadi dewa, apakah Anda yakin Anda cocok untuk ibu saya? Dahi Lord Ming merajut menjadi kerutan ketat. Dia menyadari bahwa tidak mudah untuk menipu Zhang Ruochen. Berdiri di puncak gunung darah, permaisuri darah secara alami mendengar percakapan antara Zhang Ruochen dan Tuan Ming. Dia sangat tersentuh mendengar Zhang Ruochen menyebutnya sebagai ibunya, dan kelembutan muncul di matanya yang mempesona. Namun, dia mengerti bahwa Zhang Ruochen mengatakan kata ibu karena dia ingin menggunakan identitasnya untuk bernegosiasi dengan Tuan Ming. Mungkin kesenjangan antara ibu dan anak mungkin telah diperbaiki. Namun, kebencian Zhang Ruochen terhadap vampir abadi masih ada. Beritahu saya kondisi Anda. Bagaimana saya bisa membuat Anda memberi saya hati dari pohon ilahi? Kata Tuan Ming. Bantu aku menyelamatkan seseorang terlebih dahulu. Jika kamu berhasil, gagang dan pedang toten akan menjadi hadiahku untukmu sebagai pamanku, kata Zhang Ruochen. Ekspresi Lord Ming menjadi serius. Itu tidak melanggar aturan untuk menyelamatkan seseorang,
tetapi kamu harus memahami satu hal. Ketika kamu pergi ke pengadilan neraka, yang terbaik adalah melakukan hal-hal sesuai dengan aturan di sana. Jika kamu memiliki niat untuk melanggar aturan, aku harus melakukannya, membunuhmu meskipun kamu adalah keponakanku. Meskipun Tuan Ming mengatakannya dengan tenang, Zhang Ruochen merasa jantungnya berdetak kencang. Tuan Ming pasti akan membunuhnya. Tatapan Zhang Ruochen bertemu dengan mata Lord Ming dengan tenang. Tuan Ming tidak menyangka Zhang Ruochen akan tetap tenang dan tidak menunjukkan rasa takut meskipun diintimidasi oleh niat membunuhnya. Dia terkesan oleh Zhang Ruochen. Keluarga Sui Jue membutuhkan lebih banyak elit sepertimu. Jika tindakanmu cukup luar biasa, kamu bisa jauh melebihi dirimu saat ini setelah mendapatkan sumber daya dan kejayaan di pengadilan neraka. Lord Ming melanjutkan, kamu sebaiknya mempertahankan temperamen dan tekadmu saat ini. Hanya dengan begitu kamu bisa mendapatkan persetujuan dari Wargot Blood Simius. Dia akan membantumu dengan semua dendam antara kamu dan orang-orang besar di pengadilan infernal. Identitasmu kontroversial. Jika kamu ingin bertahan di pengadilan neraka, mendapatkan persetujuan Wargot Blood Simius akan menjadi langkah pertama. Ingat ini di hatimu. Zhang Ruochen tenggelam dalam pikirannya untuk sementara waktu. Tiba-tiba, dia mengeluarkan Heart of the Divine Tree dan menyerahkannya kepada Lord Ming. Kata-kata nasihat paman jauh lebih berharga dari ini. Lord Ming tertegun sejenak, dan dia tertawa sesudahnya. Menarik, sangat menarik. Orang pintar sepertimu pasti akan bertahan di pengadilan neraka tanpa cedera, sepertinya apa yang aku katakan tidak perlu. Mengambil hati dari pohon ilahi, Lord Ming menekannya di antara alisnya dan mengubahnya menjadi bintik hijau bercahaya. Itu seperti batu permata kecil yang tertanam di dahinya. Zhang Ruochen dan Tuan Ming sama-sama orang yang sangat cerdas, jadi beberapa kata tidak perlu diucapkan dengan keras. Jika Zhang Ruochen telah memberikan hati pohon ilahi kepada Tuan Ming sebelumnya, dia hanya akan membantu Zhang Ruochen untuk menyelamatkan Kong Yue. Namun, Tuan Ming menerima hati pohon ilahi dari Zhang Ruochen sekarang berarti dia harus melindungi Zhang Ruochen dengan kekuatannya di pengadilan neraka. Dan jika Zhang Ruochen menolak memberi Lord Ming hati dari pohon ilahi, Lord Ming tidak akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan Qi Kong Yue bahkan jika dia setuju untuk melakukannya. Pada saat itu, Zhang Ruochen mungkin harus mengeluarkan Heart of the Divine Tree untuk membujuknya. Tetapi bahkan jika dia melakukannya, Zhang Ruochen masih akan berutang budi padanya. Zhang Ruochen memang memilih waktu yang tepat untuk menawarkan harta karun. Tiba-tiba, Zhang Ruochen merasakan sesuatu dan melihat ke arah cakrawala. Di cakrawala, sinar cahaya pelangi muncul. Di tengah pelangi, siluet ilahi yang indah berjalan perlahan. Dia memiliki rambut panjang seputih salju dan sosok yang anggun. Teratai tumbuh di bawah kakinya dengan setiap langkah yang dia ambil. Bunga teratai tumbuh di belakang langkah kakinya. Sepasang sayap merak menghiasi punggungnya. Cahaya pelangi cemerlang yang terpancar dari sayap meraknya dipenuhi dengan aura suci yang sangat besar. Itu menonjolkan kecantikannya yang halus dan temperamennya yang misterius. Zhang Ruochen sangat gembira. Lanyao, kamu akhirnya membangun kembali fisik Neverwintermu dan kembali ke kesucian tertinggi. Baru-baru ini, Zhang Ruochen telah berjuang dengan kesulitan dan mengalami terlalu banyak kesedihan. Sekarang dia akhirnya melihat sesuatu yang baik terjadi pada orang-orang di sekitarnya, dia secara alami bersemangat. Dia melompat, ingin terbang di depan Kong Lanyao. Namun, saat dia melompat, tubuhnya tenggelam ke tanah, hanya menyisakan kepalanya yang terbuka. Kong Lanyao berjalan ke sisi Zhang Ruochen. Matanya yang indah dipenuhi dengan kebingungan. Dia tidak bisa menahan tawa. Sepupu, apa yang kamu lakukan? Selain sebagai orang suci tertinggi, Zhang Ruochen adalah pangeran yang mulia dari wilayah timur serta penguasa kekaisaran Sengming Tengah. Jadi, dia punya reputasi yang harus dijaga. Saat dia merasa sangat malu, ekspresinya menjadi kaku. Dia batuk dan berkata, bantu aku naik dulu. Aku takut semakin tinggi aku mendaki, semakin dalam aku jatuh. Kong Lanyao membungkuk dan mengulurkan tangan yang adil. Dia membelai wajah Zhang Ruochen, yang merupakan satu-satunya bagian yang terlihat di permukaan, dan memberinya senyum manis. Aku pikir kamu baik-baik saja sekarang, mengapa kamu tidak tinggal di bawah tanah sebentar? Ketika Kong Lanyao membungkuk, belahan dadanya yang dalam terlihat di antara dadanya yang besar dan indah, yang dibulatkan dengan indah seperti sepasang mangkuk batu giok. Dia memang memikat. Zhang Ruochen merasa canggung, jadi dia menutup matanya. Lanyao, katanya. Aku harus segera masuk pengadilan neraka. Kita tidak punya banyak waktu lagi untuk dihabiskan bersama, dan aku tidak tahu kapan kita bisa bertemu lagi. Setelah kita berpisah,
Aku tidak tahu apakah kita akan berteman atau tidak, musuh di masa depan. Suara mendesing. Zhang Ruochen merasa tubuhnya menjadi ringan dan kembali ke atas tanah. Kong Lanyo sedikit mengernyit. Dia tampak bingung dan tampak khawatir bahwa dia akan segera pergi, jadi dia meraih tangannya dengan erat. Permaisuri darah akan membutuhkan waktu untuk sepenuhnya pulih ke kondisi puncaknya. Karena itu, Zhang Ruochen dan Kong Lanyo berjalan bersama dan berbicara tentang hal-hal yang terjadi baru-baru ini. Mereka adalah orang suci tertinggi di puncak peringkat kultivasi mereka. Namun, mereka seperti dua remaja yang berdiri berdekatan dengan jari-jari mereka saling bertautan. Mungkin karena penggabungan antara tubuhnya saat ini dan sebelumnya, Zhang Ruochen merasa hubungannya dengan Kong Lanyo menjadi lebih kuat. Seolah-olah semuanya telah kembali ke 800 tahun yang lalu. Kong Lanyo berhenti dan menatapnya dengan cermat. Sepupu, akan sulit untuk kembali setelah memasuki pengadilan neraka. Tidak akan ada tempat untukmu di pengadilan surgawi, Kunlun, dan Guanghan. Aku tahu itu, kata Zhang Ruochen. Kong Lanyo memiliki senyum menawan di wajahnya yang indah yang bisa membuat siapapun pingsan. Jika benar-benar ada hari ketika tidak ada tempat untukmu di pengadilan surgawi dan neraka, aku akan bersedia untuk tinggal di sisimu. Alam semesta sangat luas dengan petak tanah yang tak terbatas. Selalu ada tempat yang bisa kita sebut rumah. Dengan itu, Kong Lanyo dengan lembut berjingkat dan mendaratkan ciuman di wajah Zhang Ruochen dengan bibir merah delimanya secara tak terduga. Kemudian dia memeluk Zhang Ruochen dengan erat dan berbisik di telinganya, "Sepupu, kamu sudah terlalu banyak menderita. Sayang sekali aku tidak berada di sisimu ketika kamu berada di waktu yang paling menantang." Tindakan Kong Lanyo benar-benar di luar kebiasaan. Zhang Ruochen tidak bereaksi untuk waktu yang lama karena dia terpesona. Begitu dia mendapatkan kembali ketenangannya, dia meletakkan satu tangan di kepalanya dan yang lainnya di pinggang rampingnya. Dengan wajah serius, dia menatapnya. "Bantu aku menjaga ibuku, dan tunggu aku. Aku pasti akan kembali." Permaisuri darah telah membawa Lin Lan ke jurang tak berujung, dan Zhang Ruochen telah mengunjunginya belum lama ini. Ketika War of Merit pecah di Kunlun, sebenarnya tiruan dari permaisuri darah yang pertama kali menemukan Lin Lan. Permaisuri darah ingin bertemu dengan wanita yang oleh Zhang Ruochen disebut ibu. Dia ingin belajar bagaimana menjadi seorang ibu dari Lin Lan dan mendapatkan kembali kepercayaan Zhang Ruochen. Itulah sebabnya ketika Zhang Ruochen pertama kali datang ke jurang tak berujung, permaisuri darah telah memasakkan sebuah meja besar makanan lezat untuknya seperti seorang wanita yang ramah menyambut tamu. Dan itu juga mengapa dia tidak menggunakan kekuatan ilahi untuk memaksa Zhang Ruochen mengakui dia sebagai ibunya. Ketika Mu Lingqi pergi untuk menjemput Lin Lan yang sebenarnya telah dikirim ke jurang tak berujung oleh Qiu Yiqi. Yang diambil Mu Lingqi adalah avatar permaisuri darah. Dia menyamar sebagai Lin Lan karena dia ingin dekat dengan Zhang Ruochen dan memahami kepribadian dan temperamennya. "Berhentilah menggoda. Kita harus pergi sekarang." Di kejauhan, Tuan Ming memanggil dengan cara yang agak tidak menyenangkan, merusak momen antara Zhang Ruochen dan Kong Lanyo. Zhang Ruochen dan Kong Lanyo, yang saling berpelukan erat, segera berpisah. Permaisuri darah menggenggam tangannya di belakang punggungnya. Melihat ke langit, dia menunjukkan kekuatan dewa yang tiada taranya. Kultivasinya telah pulih sepenuhnya. Sudah 800 tahun yang berarti waktu untuk pergi telah tiba. "Lanyo, ingat apa yang kamu janjikan padaku. Kamu akan mengurus semuanya di tingkat kedua untuk saat ini." Setelah mengatakan ini, permaisuri darah mengulurkan jari ramping seputih salju dan menunjuk. Menabrak. Sebuah lorong tersembunyi muncul di atas level kedua dari Endless Abyss. Zhang Ruochen melihat ke ujung lorong yang lain dan melihat langit berbintang, dan dia tidak tahu di mana itu terhubung di alam semesta. Apa maksud kata-kata ibu kepada Lanyo? Apa level kedua dari Endless Abyss yang perlu diurus? Blood Beast itu. Zhang Ruochen selalu merasa bahwa pasti ada beberapa rahasia yang tidak diketahui yang tersembunyi di sini. Namun, Kong Lanyo berkemauan keras dan akan menjunjung tinggi prinsipnya. Jika itu adalah sesuatu yang dia akan katakan ya kepada permaisuri darah, itu seharusnya bukan sesuatu yang buruk. Dibungkus dalam cahaya ilahi permaisuri darah, Zhang Ruochen, Sue Tu, Sue Mo, Qi Sheng, dan Ying Huo melewati lorong tersembunyi. Setelah berputar sebentar, mereka sampai di tempat yang gelap dan dingin. Zhang Ruochen melihat ke belakang dan melihat Kunlun di kejauhan. Jarak antara mereka dan Kunlun sangat jauh, dan yang bisa dilihatnya hanyalah massa atmosfer yang bersinar 10 kali lebih besar dari bulan. Meskipun dia masih berada di langit berbintang di dekatnya, dia sudah berada ribuan mil jauhnya dari Kunlun. Saya tidak bisa lagi menekan peringkat kultivasi saya.
Ajaran langit dan bumi dapat merasakan kehadiran saya. Saya akan menghadapi kesengsaraan-kesengsaraan hati segera. Lord Ming mendarat di planet berwarna coklat kekuningan dengan diameter 30.000 mil. Saat dia mendarat di planet dengan keras, planet itu bergetar hebat. Dia segera duduk dalam posisi lotus. Saat berikutnya, cahaya ilahi yang dipancarkan dari tubuhnya menyelimuti seluruh planet. Setelah itu menyebar ke langit berbintang di sekitarnya dan berubah menjadi lautan cahaya ilahi berwarna darah. Kekuatan apa yang dimiliki Lord Ming? Dia hanya seorang setengah dewa tetapi cahaya ilahinya dapat menerangi langit berbintang dan mewarnai ribuan planet berwarna darah. Aku juga memiliki tubuh setingkat demigod, tetapi mengapa aku tidak bisa melakukannya? Zhang Ruochen berpikir dalam hati. Suara mendesing. Aturan langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya muncul dan terjalin satu sama lain, sepenuhnya menyelimuti planet tempat Tuan Ming berada. Meskipun mereka jauh, mereka bisa merasakan tekanan menakjubkan dari langit dan bumi. Dalam keadaan normal, ketika bentuk kehidupan naik ke dewa, mereka perlu menjalani kesengsaraan ilahi. Kesengsaraan yang harus dialami dewa bervariasi antar individu. Itu bisa terkait dengan cinta, nafsu, perasaan yang belum terselesaikan, perasaan yang tersisa. Bisa berupa petir, kematian yang tidak wajar, dan lain sebagainya. Bentuk kehidupan yang berbeda memiliki pengalaman kultivasi yang berbeda, oleh karena itu kesengsaraan akan berbeda. Kesulitan setiap kesengsaraan secara alami berbeda. Secara umum, kesengsaraan berhubungan dengan apa yang paling ditakuti seseorang. Semakin mereka takut, semakin kuat kesengsaraan yang mereka hadapi. Permaisuri Qiao, misalnya, pernah mengalami kesengsaraan cinta di masa lalu. Dia mengandalkan Zhang Ruochen untuk menyempurnakan dirinya dan melampaui kesengsaraan untuk menjadi dewa. Sekarang, Tuan Ming perlu menjalani kesengsaraan hati. Itu adalah pengadilannya. Lord Ming menyimpan kebencian dalam 10.000 tahun kultivasinya. Ada rasa marah dan benci yang berkecamuk di hatinya. Aku bahkan bisa mengatasi keinginan dari ahli pedang leluhur. Aku ditakdirkan untuk menjadi elit yang tak tertandingi yang akan mengguncang semua alam. Apa yang bisa dilakukan oleh kesusahan hati untukku? Tuan Ming bertekad. Hati ilahinya sekuat batu dan tidak bisa digoyahkan. Setelah ditempa di Deneter Dungeon selama bertahun-tahun, pikiran dan kehendak Lord Ming telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Kesengsaraan hati sama sekali bukan tantangan baginya. Itu semacam ambang batas yang akan dilintasi hanya dengan satu langkah. Suara mendesing. Tidak lama kemudian, cahaya ilahi yang bersinar dari Lord Ming menjadi lebih menyilaukan. Itu seperti matahari ilahi yang ingin menerangi langit berbintang yang redup sepenuhnya. Pada saat yang sama, kekuatan ilahi yang mengesankan menyebar dari Lord Ming. Itu menutupi langit dan bumi dan menyebar ke segala arah. Riak muncul di dalam laut berbintang di sekitarnya. Sejumlah besar kekuatan surga dan bumi menyatu ke dalam tubuhnya dan mendesak transformasi kekuatan ilahi. Dia telah melampaui kesengsaraan hati, kata permaisuri darah. Zhang Ruochen berkata, apakah semudah itu menjadi dewa? Itu karena beberapa hal eksternal dapat mempengaruhi dia sejak dia mulai berkultivasi. Adapun kemarahan dan kebencian di dalam hatinya, dia sudah mengatasinya di Nether Dungeon. Mereka tidak dapat mempengaruhi kehendak spiritualnya. Dia memiliki kepercayaan diri untuk menjadi seorang dewa ribuan tahun yang lalu. Setelah ribuan tahun pelatihan, kesengsaraan hati tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Kata permaisuri darah. Zhang Ruochen tidak tahu apa-apa tentang kesengsaraan ilahi. Lord Ming mungkin terlihat tenang di permukaan, tetapi tidak ada yang tahu apa yang dia alami saat itu. Ledakan. Gelombang kidarah melonjak ke langit dan mengguncang 9 langit. Lord Ming berdiri dan menginjak planet ini. Tubuhnya berkembang pesat. Naik ke keilahian adalah lompatan besar dalam hidup untuk setiap bentuk kehidupan. Ascender akan dalam bentuk raksasa ilahi tanpa penindasan yang disengaja. Semakin kuat kidarah, semakin besar fisik ilahi yang mungkin mereka ciptakan begitu mereka menjadi dewa. Tubuh Lord Ming terus-menerus meledak dengan kidarah yang kuat, yang membimbing fisik ilahi untuk naik seolah-olah tidak ada batasan. Pada akhirnya, itu mencapai total 90.000 mil sebelum stabil. Ledakan. Planet coklat kekuningan dengan diameter 30.000 mil tidak tahan dengan fisik dan kekuatan ilahi Lord Ming. Itu hancur dan menjadi asteroid kecil. Mendesis. Suetu, Suemo, Qiseng, dan Ying Huo semua melihat ke atas pada fisik Dewa Ming dan tersentak melihatnya. Bahkan pikiran Zhang Ruochen terpengaruh melihatnya. Meskipun dia telah menjadi elit Saint tertinggi dan memiliki tubuh setengah dewa, dia masih sangat berbeda dari dewa sejati.
Saya ingin tahu seberapa kuat tubuh sejati 90.000 mil itu dan berapa banyak planet ilahi yang dapat dipadatkan oleh Tuan Ming. Zhang Ruochen berpikir. Jumlah planet ilahi terhubung dengan penumpukan pembudidaya. Semakin kuat penumpukannya, semakin banyak planet ilahi yang bisa diringkas. Untuk menjadi dewa, seseorang membutuhkan setidaknya kekuatan bintang, yang memadatkan planet ilahi. Kekuatan bintang sangat menakutkan. Bahkan fluktuasi sekecil apapun akan membunuh semua bentuk kehidupan di planet terdekat. Langit berbintang yang mengelilinginya akan hancur jika sebuah bintang meledak. Karena itu, di mata para dewa, para kultivator yang gagal atau belum mencapai ketuhanan adalah lemah dan lemah lembut. Dalam keadaan normal, para pembudidaya akan melakukan yang terbaik untuk memperkuat akumulasi mereka dan tidak akan terburu-buru untuk naik ke tingkat dewa. Oleh karena itu, setidaknya akan ada 2 planet ilahi yang terkondensasi. Hanya para dewa yang mengandalkan pemurnian sumber keilahian untuk mencapai keilahian hanya akan memiliki 1 planet ilahi. Mereka juga dewa, tetapi mereka tidak dikenali. Mereka hanya bisa dianggap sebagai dewa semu. Dewa semu tidak dapat bertahan dari malapetaka kesengsaraan Yuan Hui. Mereka hanya bisa hidup selama 1 kesengsaraan Yuan Hui. Pencapaian dewa di masa depan bergantung pada jumlah planet ilahi yang dia kondensasi. Lebih banyak lebih baik. Ketika Permaisuri Ciao menjadi dewa, dia memadatkan total 33 planet ilahi. Dengan kata lain, dia juga memiliki kekuatan mengerikan yang terkandung dalam 33 bintang. Itu hampir sebanding dengan dewa yang selamat dari kesengsaraan Yuan Hui. Menabrak. Di atas kepala Lord Ming, langit berbintang yang sangat luas muncul, samar-samar terlihat. Langit berbintang ini sangat jahat. Ratusan juta bintang berkumpul menjadi sungai panjang yang membentang melintasi alam semesta. Itu sangat panjang dan tidak ada yang tahu di mana itu dimulai atau di mana itu berakhir. Itu membuat orang merasa bahwa itu tidak nyata. Langit berbintang memancarkan cahaya kuning. Itu seperti sungai Styx yang mengalir melalui alam semesta. Apakah itu pengadilan infernal langit berbintang? Zhang Ruochen bergumam. Dia akrab dengan Styx Bima Sakti ini. Dia telah melihatnya 2 kali ketika dia pergi ke pintu kematian. Zhang Ruochen tahu betul bahwa Bima Sakti Styx sangat jauh dari langit berbintang ini. Dalam keadaan normal, dia tidak bisa melihatnya sama sekali. Itu karena Tuan Ming telah menjadi dewa. Dia menerangi langit dan bumi, membuat mereka muncul di luar angkasa. Itu adalah keajaiban. Sekarang Lord Ming telah menciptakan fisik ilahinya, dan langkah selanjutnya adalah menciptakan Stellar Soul Constellation. Ada 2 metode untuk menyingkat planet ilahi. Salah satunya adalah secara langsung menyerap planet dari alam semesta dan menggabungkan sila dan jiwa ilahi ke dalamnya. Cara lain adalah dengan sepenuhnya memadatkan sila dan menggabungkan sila seseorang dengan sila langit dan bumi. Sebagai perbandingan, planet ilahi yang diciptakan dengan metode kedua lebih cocok dengan para dewa dan dapat menyimpan lebih banyak kekuatan ilahi di masa depan. Namun, terlalu sulit untuk memadatkan planet ilahi sepenuhnya dengan sila dan hanya beberapa orang yang bisa mencapainya. Secara alami, dengan kebanggaan dan kekuatan Lord Ming, dia ingin menyingkat planet ilahi yang paling cocok dengan dirinya sendiri. Sila ilahi tebal dan padat yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari Lord Ming dan memasuki Bima Sakti Styx. Mereka memicu sila langit dan bumi di pengadilan neraka dan terjalin satu sama lain. Kenaikan Lord Ming adalah keributan besar dan mengguncang banyak planet di langit berbintang di dekatnya. Di langit berbintang yang jauh, ada planet ilahi yang mati. Di puncak gunung tertinggi di planet ini, ada dewa lapis baja emas yang tinggi dan kokoh duduk bersila. Planet ilahi ini milik Dewa Agung Jin Kue dari Kunlun. Dewa Agung Jin Kue meninggal dalam perang ilahi selama abad pertengahan. Sein Mongsumi menggunakan teknik ruang waktu dan menyembunyikan planet ilahi. Namun, Dewa Lapis Baja Emas menemukannya di alam semesta. Pada saat ini, Dewa Lapis Baja Emas sedang menyempurnakan jiwa bintang dewa yang tersisa di planet ilahi untuk meningkatkan kekuatannya. Tiba-tiba, Dewa Lapis Baja Emas merasakan kekuatan ilahi yang kuat berfluktuasi dan melihat ke langit berbintang yang jauh. Sungguh fluktuasi kekuatan ilahi yang kuat. Itu bukan milik pengadilan surgawi. Mungkin dewa dari pengadilan neraka. Dia pikir. Dewa Lapis Baja Emas berdiri dan melambaikan tangannya. Jari-jarinya meraih kekosongan dan dia menyingkirkan planet ilahi yang besar seperti mengambil bola kaca. Tidak peduli berapa berat sebuah planet, itu seringan bulu bagi para dewa. Swoosh! Jalan berbintang yang dipadatkan oleh kekuatan sucinya muncul di bawah kaki Dewa Lapis Baja Emas. Itu ilusi dan terhubung ke sisi lain dari langit berbintang. Hanya dewa yang bisa melihat jalan berbintang. Berjalan di jalan berbintang,
setiap langkah yang dia ambil adalah 129.600 mil. Tidak butuh waktu lama bagi Dewa Lapis Baja Emas untuk muncul di dekat tempat Lord Ming melampaui kesengsaraannya. Tatapannya terkunci ke Lord Ming dan terkejut ketika dia melihat fisik ilahi 90.000 mil. Aura ilmu pedang pada dirinya begitu kuat. Ini memiliki asal yang sama dengan artefak ilahi yang muncul di Kunlun belum lama ini. Mungkinkah artefak ilahi ada padanya? Dewa Lapis Baja Emas berpikir. Sebelumnya, kelahiran pedang stelar telah mengguncang seluruh wilayah tengah dan itu tidak bisa lepas dari persepsi para dewa. Banyak dewa di Celestial dan Infernal Court terkejut saat itu. Mereka telah merasakan aura pedang stelar. Sayangnya, saat Tuan Ming memasuki jurang tak berujung, aura itu menghilang. Dewa Lapis Baja Emas melihat permaisuri darah, dan matanya berubah muram. Alasannya adalah karena dia tidak bisa melihat melalui wanita itu sama sekali meskipun dia adalah seorang dewa. Dia memberinya perasaan yang tak terduga. Dia hanya bisa mengatakan bahwa dia adalah vampir abadi. Dewa Lapis Baja Emas sedikit mengernyit, dia berpikir, siapa dia? Mengapa saya belum pernah mendengar tentang dewa seperti itu di vampir abadi? Tidak peduli apa, saya harus menghentikan vampir abadi itu dari mengondensasi planet ilahi. Tidak mungkin ada dewa baru di pengadilan neraka. Segera, Dewa Lapis Baja Emas mengaktifkan kekuatan ilahi yang kuat dan mengayunkan tombak langit ke Lord Ming. Serangan dari tombak langit memotong langit berbintang dan menembakkan cahaya keemasan seperti komet. Tidak akan ada penghentian begitu kondensasi planet ilahi telah dimulai. Jika prosesnya terganggu, setidaknya seseorang tidak dapat melanjutkan untuk menyingkat. Paling buruk, planet ilahi yang dipadatkan akan dihancurkan. Dengan cara ini, itu setara dengan jatuh dari keilahian tepat setelah seseorang menjadi dewa. Selain itu, seseorang akan menderita serangan balasan yang mengerikan. Oleh karena itu, ketika seseorang menerobos untuk menjadi dewa, mereka biasanya akan meminta seseorang untuk melindungi mereka atau membuat segala macam pengaturan terlebih dahulu untuk mencegah segala macam situasi tak terduga terjadi. Permaisuri darah telah lama merasakan aura Dewa Lapis Baja Emas. Melihat bahwa dia telah melancarkan serangan, dia mendengus dingin, mengangkat tangannya yang adil, dan menekannya ke depan. Segera, sebuah monumen ilahi hantu besar muncul di langit berbintang, setinggi puluhan ribu mil. Gemuruh. Tepat ketika itu bersentuhan dengan monumen dewa hantu, cahaya keemasan dari tombak langit yang ditebas seperti telur yang menabrak batu. Itu hancur dan menghilang menjadi ketiadaan. Permaisuri darah memutar pergelangan tangannya dan menekan tangannya ke dalam kehampaan. Setelah itu, monumen dewa hantu langsung menekan ke arah Dewa Lapis Baja Emas. Ini buruk, dia adalah dewa sejati. Wajah Dewa Lapis Baja Emas berubah secara dramatis, dan dia mundur sementara dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan. Dalam sekejap, Dewa Lapis Baja Emas mengungkapkan bentuk aslinya. Dia memiliki tubuh setinggi 90.000 meter, tetapi dia masih terlihat kecil di depan monumen ilahi yang tingginya puluhan ribu mil. Ledakan. Dewa Lapis Baja Emas pada akhirnya tidak dapat menahannya, dan fisik ilahinya meledak karena benturan. Monumen ilahi bersinar dengan cahaya merah darah yang cemerlang, benar-benar menyelimuti Dewa Lapis Baja Emas. Kemudian, itu mengguncang dan melepaskan kekuatan yang bisa menghancurkan semua hal. Tidak, Dewa Lapis Baja Emas mengeluarkan raungan yang tidak mau dan putus asa, berusaha mati-matian untuk membebaskan diri. Pada saat ini, dia benar-benar merasakan ancaman kematian. Dewa Semu Bintang satu saja yang berani datang dan membuang nyawanya. Permaisuri darah berkata dengan acuh tak acuh. Permaisuri darah tidak terlalu peduli dengan makhluk yang naik ke keilahian dengan menyempurnakan sumber keilahian. Sebagian besar dewa yang dikirim oleh Celestial Court dan Infernal Court untuk berpatroli di Battlefield of Merits adalah Dewa Semu Bintang 1. Karena mereka tidak memiliki potensi untuk tumbuh, itu tidak akan menjadi kerugian besar bahkan jika mereka mati. Tiba-tiba, Permaisuri darah mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Dia bergumam, dewa lain sedang mendekat. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, pita 5 warna memotong langit berbintang dan memanjang. Sebuah bola api berukuran ratusan mil muncul di atas pita 5 warna. Menabrak, api itu meledak dan membentuk lingkaran api yang sangat besar. Dewa perkasa yang mengenakan baju besi 3 warna berjalan keluar dari lingkaran api. Tubuhnya memancarkan panas yang mengerikan yang mendistorsi langit berbintang di sekitarnya. Ketika Zhang Ruochen melihat siapa itu, jantungnya berdetak kencang. Dia sangat akrab dengan dewa ini dan dia pernah ingin membunuhnya. Itu adalah Yan Shen dari Vane of Merit. Yan Shen telah terluka di Gunung Yuesen, menyebabkan Vane of Merit kehilangan muka. Ketika dia kembali,
dia dihukum dan dikirim untuk mengumpulkan Power of Merits dari Battlefield of Merits of Kunlun. Fane of Merit memiliki status tinggi di Celestial Court, dan banyak dewa yang bertanggung jawab atasnya. Namun, mereka berkultivasi dalam pengasingan atau mengawasi Battlefield of Merits. Yanshen dulunya bertanggung jawab atas masalah Fane of Merit. Dia setara dengan kepala pelayan yang diatur oleh Lord of the Fane of Merit. Simpan, selamatkan aku. Dewa lapis baja emas yang ditekan oleh monumen ilahi berteriak minta tolong dengan lemah. Sebagai dewa semu bintang 1, kekuatan mental dan kekuatan hidupnya jauh dari sebanding dengan dewa sejati. Berhenti. Yanshen meraung dan menyatukan tangannya. Api ilahi melonjak keluar dari tubuhnya. Api ilahi terlalu kuat dan sepenuhnya menyelimuti Yanshen, membuatnya tampak seperti matahari. Dia mengeluarkan cahaya dan panas yang ekstrim seolah-olah dia ingin bertemu dengan langit berbintang. Api 3 warna terjalin dan mengembun menjadi semburan api. Seperti naga api raksasa, ia melesat melintasi langit menuju monumen ilahi yang tingginya puluhan ribu mil. Meskipun Yanshen belum memahami Kennen, dan dia bukan dewa kuno yang telah melewati kesengsaraan Yuan Hui. Dia mengolah jalan 3 mayat dari Tai Divine Technique Rank. Kekuatannya sangat kuat, jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan dewa biasa. Permaisuri darah tampak sangat tenang. Dia membentuk segel dan melepaskan lebih banyak sila ilahi dan kekuatan ilahi. Dia memadatkan monumen ilahi lain dan menamparnya di Yanshen. Ledakan. Monumen ilahi itu tak tertandingi. Itu menghancurkan semburan api dan mengubahnya menjadi hujan api yang memenuhi langit, sangat menyilaukan. Hati Yanshen tenggelam. Dia tidak ragu-ragu dan segera mengaktifkan Power of Merits. Itu tak terduga. Dengan dorongannya pada Yanshen, kekuatannya meningkat pesat. Yanshen mendorong ke depan dengan kedua tangan. The Power of Merits diringkas menjadi segel ilahi 5 warna yang sebesar bintang. Bang! Namun, segel ilahi 5 warna tidak dapat memblokir monumen ilahi. Itu menembus saat bersentuhan dan berubah menjadi awan asap. Saat berikutnya, monumen ilahi menghantam Yanshen. Puff! Yanshen dikirim terbang 4.000 mil jauhnya. Ada darah yang menggantung di sudut mulutnya, dan dadanya naik turun dengan hebat. Itu Kennen lain. Mata Yanshen terbuka lebar, dan dia terkejut sekaligus marah. Dalam pertempuran di Gunung Yuesen, dia menderita kehilangan Kennen. Setengah dari tubuhnya telah dipotong oleh Dewi Bulan, dan luka-lukanya belum pulih. Itu benar-benar penghinaan besar. Ada sangat sedikit dewa yang menguasai Kennen di dunia ini. Masing-masing dari mereka memiliki keberadaan yang terkenal. Tapi Yanshen tidak memiliki kesan apapun tentang permaisuri darah. Itu benar-benar aneh. Menghadapi dewa sejati yang telah menguasai Kennen, Yanshen tidak berani menyelamatkan dewa lapis baja emas. Dia takut dia akan terlibat. Seseorang harus tahu bahwa ini bukan pengadilan surgawi, dan yang lainnya bukanlah dewa pengadilan surgawi. Di Celestial Court, bahkan Moon Goddess tidak berani membunuhnya. Tetapi dewa pengadilan neraka tidak memiliki keraguan. Itu, Zhang Ruochen. Dia masih hidup. Yanshen merasakan fluktuasi kekuatan ilahi yang familiar. Dia menatapnya dan melihat Zhang Ruochen berdiri di samping permaisuri darah. Akhirnya, tatapannya terkunci pada kaki Zhang Ruochen. Dia tahu bahwa Dewi Bulan telah memberikan kakinya kepada Saint King Hut yang lemah. Yanshen telah menjadi bahan tertawaan para dewa. Sekarang dia melihat Zhang Ruochen, mata Yanshen terbakar. Dia menggertakkan giginya dengan kebencian. Bagaimana orang menyebalkan ini masih hidup? Berita kematian Zhang Ruochen di Kunlun telah lama menyebar ke seluruh dunia. Yanshen juga telah mendengarnya. Di sisi lain, jeritan itu berangsur-angsur menghilang. Monumen ilahi telah menghancurkan kehendak spiritual dewa lapis baja emas dan ki kehidupan, hanya menyisakan cangkang tanpa jiwa. Selain dunia ibu dari dewa lapis baja emas, satu-satunya planet ilahi miliknya meredup dan kehilangan kilauannya. Dewa lain telah jatuh. Permaisuri darah mengulurkan tangan besar dan mengambil tubuh dewa semu itu. Dia memegangnya di telapak tangannya dan melirik Yanshen. Aku bisa merasakan kemarahan di hatimu. Tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Aku ingin membunuh dewa sejati untuk menunjukkan kekuatanku. Membunuh dewa semu tidak cukup untuk permaisuri darah. Setelah pertempuran di Gunung Yuesen, Yanshen telah mempelajari pelajarannya. Dia tahu bahwa dia bukan tipe dewa perang yang menjaga Battlefield of Merits sepanjang tahun. Tidak perlu bertarung dengan dewa sejati dari pengadilan neraka. Kelopak matanya terkulai dan dia berkata dengan ringan, dia hanya dewa baru. Jangan terlalu sombong. Para dewa pengadilan surgawi akan segera datang. Akan ada harga yang harus dibayar untuk membunuh dewa pengadilan surgawi. Suetu berbisik di telinga Zhang Ruochen dan tertawa.
Apakah kamu melihat betapa munafiknya para dewa pengadilan surgawi? Jika dia mencoba yang terbaik sekarang, dia mungkin bisa menyelamatkan dewa semu itu. Tapi dia memilih untuk mundur. Suemo, Qi Sheng, dan Ying Huo semua tertawa menghina. Tidak ada yang perlu ditakuti dengan permaisuri darah di pihak mereka, bahkan jika pihak lain adalah dewa. Mata Yan Shen menjadi lebih dingin. Dia akan membunuh semua vampir abadi jika dia juga mengolah Canon. Mereka yang mempermalukan dewa harus mati. Di sisi lain, satu demi satu planet ilahi diciptakan di Sungai Styx. Sebelum dia menjadi dewa, Tuan Ming sudah memiliki kekuatan bintang. Dia melintasi jurang dan sebanding dengan dewa semu bintang 1. Dengan akumulasi yang begitu kuat, dia secara alami tidak sebanding dengan dewa biasa setelah dia menerobos. Tuan Ming tidak menahan sama sekali. Dia melepaskan sila dan kekuatan sucinya untuk berhasil menciptakan konstelasi jiwa bintangnya dalam waktu yang sangat singkat. 28 bintang yang mempesona muncul di Bima Sakti Styx. Mereka terhubung dan membentuk sosok Lord Ming. Sekilas, 28 bintang ini sangat menonjol. Cahaya yang mereka pancarkan membuat seluruh Milky Way Styx menjadi lebih cerah. Bagi para dewa, semakin terang planet ilahi, semakin baik. Itu mewakili keadaan para dewa itu sendiri. Berkali-kali, para pembudidaya menilai keadaan para dewa dengan cahaya planet ilahi. Saat itu, ketika Dewi Bulan terluka parah dan diambang kematian, planet ilahinya telah benar-benar redup. Akibatnya, itu menyesatkan Wargot Bian Zuang bahwa dia sudah mati. Dalam kemarahan, dia telah meninggalkan Sungai Surgawi dan menyerbu ke pengadilan neraka sendirian. 28 planet ilahi. Pertemuan kebetulan saudara ke-6 di The Nether Dungeon tidaklah kecil. Mata permaisuri darah bersinar dengan cahaya aneh. Planet-planet ilahi tidak hanya mewakili kekuatan yang sekarang dimiliki para dewa, tetapi juga potensinya. Jumlah planet ilahi yang dibentuk oleh para dewa yang dapat memahami kanon tidaklah sedikit. Zhang Ruochen menatap 28 planet ilahi yang mengambang di Bima Sakti Styx. Tuan Ming tidak membual. Begitu dia menjadi dewa, dia memang luar biasa. Konstelasi jiwa stelar sangat kuat, dan dengan pedang bintang, kekuatan Tuan Ming mungkin sebanding dengan dewa kuno yang selamat dari kesengsaraan Yuan Hui, pikir Zhang Ruochen. Dia baru saja menjadi dewa, tapi dia sudah sangat kuat. Dia tidak tahu seberapa kuat dia jika dia berlatih untuk Yuan Hui yang lain. Qi Sheng bersemangat dan dia mengidolakan Lord Ming. Dia telah mendengar semua jenis legenda tentang Lord Ming sejak dia lahir. Dia telah berusaha keras untuk menyelamatkan Lord Ming dari The Nether Dungeon. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dapat menyaksikan momen besar ketika Tuan Ming menjadi dewa. Gemuruh. Pada saat ini, langit berbintang bergetar hebat dan seberkas cahaya ilahi muncul satu demi satu. Keributan perang ilahi terlalu besar, dan itu menarik para dewa dari pengadilan surgawi dan neraka untuk turun. 2214